dengan sesi tanya jawab. Oke, dan saya informasikan kembali bahwasanya kepada seluruh peserta yang sudah bergabung dimohon untuk menonaktifkan mikrofon selama jalannya sesi berlangsung. Bila mana nanti ingin menghidupkan mikrofon, mungkin bisa melakukan interupsi terlebih dahulu pada kolom chat. Dan berikutnya kepada seluruh peserta diinformasikan kembali pula bahwasanya dimohon untuk tidak melakukan presenting selama jalannya sesi webinar berlangsung karena nantinya akan mengganggu pemateri yang sedang menyampaikan pemaparan materinya. Dan bila mana nanti ada sesuatu yang ingin ditanyakan, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan tidak perlu menunggu sampai sesi tanya jawabnya baru dibuka. Bapak, Ibu diperkenankan untuk bertanya mulai kapanpun ya, melalui kolom chat dan dengan menyebutkan nama dan juga instansi Bapak dan Ibu. Oke, baik. Mungkin ya tadi sedikit terlewat ya, mohon maaf. Ada langkah baiknya pada kesempatan siang hari ini sebelum sesi webinar ini semakin jauh, harapannya semuanya lancar begitu. Jadi alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dari lokasi Bapak dan Ibu masing-masing. Oke, berdoa kami persilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Oke, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya perkenalkan moderator pada kesempatan sesi webinar siang hari ini ya. Di sini ada Kak Bobby. Oke. Dan mohon izin untuk Mas Bobby, saya membacakan sedikit CV dari Mas Bobby ya. Ya, Mas Bobby ini memiliki nama panjang Mas Bobby Dwi Kusuma Nababan. Ya, Mas Bobby ini kebetulan juga alumni dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan Universitas Gadjah Mada. Dan beliau juga merupakan founder dari unit Selam Perikanan Universitas Gadjah Mada. Dan sekarang banyak sekali ya reward-reward yang dimiliki Mas Bobby, terutama dari PEDI Elite Instructor mulai dari 2017 sampai 2019. Dan untuk pengalamannya sendiri juga sudah sangat banyak tentunya. Di sini ada Dive Master di Bali, Raja Ampat, kemudian freelance instructor di Lombok, kemudian sekarang juga sebagai science volunteer di Raja Ampat. Oke, mohon koreksi ya Mas Bobby nanti kalau salah. Oke, saya sapa dulu Mas Bobby. Selamat bergabung. Halo, Ya, halo, oke. terima kasih Ramzi. Ya, Mas Bobby bisa dengar suara saya dengan jelas ya? Bisa kalau Ramzi bisa dengar? Oke, jelas juga dan semoga seluruh audiens juga mendengar suara kita berdua dengan jelas. Oke, Mas Bobby, apa kabar ini? Baik, 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 baik. Ya, oke. Sekarang posisinya di mana, Mas Bobby? Saya sekarang di Nusa Lembongan, Oh, di Bali. Nusa Lembongan. Wah, luar biasa ya. Kalau di Nusa Lembongan berarti sudah jam 3 sore ya? Tiga lewat 8. Ya. Oke, baik Mas Bobby. Untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan untuk sesi webinarnya ke Mas Bobby. Nanti di akhir akan saya gantikan kembali. Oke, dipersilakan ya Mas Bobby. Oke, terima Oke, kasih. siap. Terima kasih Ramzi. Oke, selamat siang menjelang sore semua peserta webinar Selam Perikanan Universitas Gadjah Mada. Yang saya hormati, di sini ada dosen-dosen saya, Pak Eko, Pak Swadi, yang saya cintai, rekan-rekan semua, anggota unit Selam UGM, mahasiswa, dan tamu undangan umum. Mungkin ini ada beberapa yang dari KKP, ada yang dari klub selam di daerahnya masing-masing atau di universitasnya masing-masing. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di webinar kali ini yang dengan tema How to be Underwater Photography. Ya, jadi kalau di sini kita membahas tentang apa sih itu underwater photography, bagaimana mempersiapkan diri sebagai underwater photography, dan kita juga sudah punya narasumber yang sangat-sangat outstanding begitu. Itu ada Bang Roy lagi. Ya, saya bacakan beberapa sebelum saya undang. Saya akan bacakan mungkin CV-nya dari Bang Roy lagi. Mungkin sekedar singkat cerita, saya bertemu dengan beliau ini
Oke, halo Mas Bobi, apakah tersambung? Ya, oke. Sepertinya ada sedikit kendala teknis di Mas Bobi. Oke, baik Bapak dan Ibu. Mohon bersabar untuk menunggu kembali. Oke, oke. Dan dimohon nantinya Bapak dan Ibu serta rekan-rekan seluruh peserta dari sesi webinar kali ini untuk mengikuti jalannya sesi webinar sampai akhir. Oke, oke Mas Bobi, sudah bergabung kembali? Mohon maaf. Oke. Salam tenis. Oke, monggo Mas. Oke, sekarang kita ini Bang Roy sudah di dalam ya. Halo Bang Roy, apa kabar? Halo, Ya. sudah. Sudah. Oke, udah masuk. Oke, saya bacakan sedikit ya tentang Bang Roy ini adalah instruktur POSI, instruktur SSI, dan juga mempunyai banyak sekali prestasi dari mulai 2017 juara mulu nih Bang ya, juara 2 underwater fotografi sampai 2020 juga memenangkan kompetisi juara 2 Ambonia International Underwater Photo Competition by Dirgantara Diving Club kategori Open Class Makro Ambon Maluku 2020. Ini salah moderator yang sangat berprestasi sekali ya. Jadi kita mohon teman-teman nanti sebelum kita mulai talk show-nya silahkan di tengah, di akhir, ketika nanti narasumber mempresentasikan materinya, tolong kalau ada pertanyaan silahkan. Kembali lagi saya ingatkan, silahkan untuk menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Nanti kalau pertanyaan yang kurang jelas, nanti akan saya persilahkan untuk membuka mic untuk kita ngomong bareng. Tapi untuk sekarang kita bakal balik lagi ke narasumber kita, yaitu Bang Roy lagi. Halo Bang, apa kabar? Oke, aman, sehat. Gimana kabarnya, Bu? Baik. Ya inilah, harap-harap cemas menunggu order. Posisi di mana nih Bang? Ini masih lagi di Amet, Bali. Oke. Iya, Karangasem. Oke, sekarang kita langsung masuk ke topiknya aja ya. Jadi kita ngomong how to be underwater photography. Kita mulai dari penjelasan mengenai underwater photography itu tersendiri. Sebenarnya apa sih underwater photography tersebut dan apa sih yang membedakan antara fotografi di darat dan underwater photography? Apa sih basicnya, apa perbedaannya, apa challenge-nya, apa yang membuat suatu foto itu bisa menjadi outstanding. Jadi mungkin ada beberapa, silakan Bang Roy untuk dijawab. Nanti kalau misalnya pertanyaannya kurang jelas, saya gali lagi gitu Bang Roy ya, silakan. Oke, sip. Terima kasih Mas Bobi. Tadi di pertanyaan dijelaskan tentang apa sih bedanya tentang fotografi darat sama fotografi bawah air. Pastinya bedanya adalah pasti harus bisa diving dulu lah pastinya. Kedua, ya standar foto kameranya harus dipahami, program kamera dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam mungkin tentang bagaimana sih membuat foto underwater yang baik dan benar, baiknya kita kenali dulu alat-alat yang akan kita pakai sebagai alat penunjang untuk sebentar nanti kita pakai untuk foto dalam air. Nah, untuk sesi ini saya kasih ke asisten saya, juga merupakan istri saya. Silakan. Bagiannya dia loh ini. Ya. Mantap. Yeah. Ini Mbak Mel. Iya. Halo semuanya. Kenalin saya Mela. Kebetulan di sini saya sama Mas Roy berkecimpung di dunia yang sama. Kami diving instructor dan kami suka underwater fotografi dan kebetulan kami ketemunya gara-gara underwater photography competition juga. Jadi di sini saya juga sering gantian sama Mas Roy kalau lagi ngajar gitu atau lagi cerita sama teman-teman kayak begini, sharing-sharing gitu. Ini jangan diambil serius, kayak ini bukan kayak kuliah begitu ya. Kita santai, kita ngobrol, kita sharing bareng-bareng gitu. Oke? Siap. Silakan Mbak Mel. Oke. Underwater photography. Underwater photography itu apa sih sebenarnya? Nah, di sini kita itu pengen tahu, underwater photography itu kan kegiatan yang menggabungkan
di mana ada 2 kegiatan di situ, yaitu kegiatan underwater yaitu diving itu sendiri dan kegiatan fotografi. Nah, itu kita lakuin secara bersamaan. Kok bisa kamera kok dibawa masuk ke dalam air? Itu gimana gitu. Nah, sebelum kita belajar dari jadi underwater photographer, itu kita harus, yang pertama itu harus jadi penyelam yang baik dulu. Kalau belum jadi penyelam yang baik dan benar, teknik-tekniknya benar, belum bisa menjadi penyelam yang bertanggung jawab, jangan coba-coba jadi underwater fotografi. Jangan melakukan satu hal yang kamu belum bisa tanggung jawab, ditambahin kegiatan lain, gitu. Terus, kedua, kalau kita pengen jadi underwater photographer, itu kita kan pengen nih, kadang-kadang pengen nih punya kamera sendiri. Itu kita milih kameranya harus bisa yang sesuai kebutuhan. Jangan kita lagi butuh kamera yang kita cuma mau seneng-seneng, kita belinya kamera yang mahal-mahal gitu. Kayaknya nggak perlu buang-buang uang misalnya kayak begitu. Terus untuk hal yang ketiga adalah kita harus memahami dan menguasai kamera. Kita harus ngerti dulu itu kamera sebelum dibawa masuk ke air. Kita di darat itu harus bisa ngerti itu dulu kamera, mau program-programnya, tombol-tombolnya di mana. Itu kita kalau bisa di darat itu udah apal duluan, udah luar kepala. Jadi di dalam air kita nggak harus kerja 2 kali, nggak harus mikir lagi, tinggal tek setting jepret gitu. Jadi nggak kita double stress di dalam air kan begitu. Terus habis itu ini yang pertama tadi ya, untuk menjadi penyelam yang baik. Gimana sih caranya kita jadi penyelam yang baik? Yang pertama, kita tuh harus menguasai teknik penyelaman yang dengan baik dan benar. Kita jangan jadi penyelam yang awur-awuran, karena kita jadi tahu diving, tahu cara bernapas di dalam air, tapi dia nggak tahu teknik-teknik yang benar. Dia tidak menguasai safety procedure yang benar untuk dalam penyelaman. Terus kita harus yaitu mentaati peraturan penyelaman dan peraturan lokal yang ada di daerah penyelaman tersebut. Karena biasanya di daerah itu, tiap daerah kadang-kadang ada peraturan yang berbeda. Peraturan di Bali beda sama peraturan penyelaman di Komodo. Sama di tempat lain mungkin ada juga yang beda kayak gitu. Jadi kita harus, supaya menjadi penyelam yang baik, kita harus mentaati peraturan penyelaman dan peraturan lokal yang berlaku di daerah tersebut. Terus yang ketiga yang paling penting untuk menjadi penyelam yang baik itu adalah memiliki buoyancy yang baik. Jangan coba-coba menjadi underwater photographer sebelum Anda bisa mempunyai buoyancy yang baik. Karena apa? Itu nanti karang-karang mau hancur semua gitu. Apa ya? Kadang-kadang kita lihat ya, orang ngambil foto di bawah air, dia berdiri di atas karang, kayak begitu. Itu yang saya sangat-sangat nggak suka, gitu kan. Terus kadang-kadang mau foto yang barang kecil-kecil, dia tiduran di atas. Mending kalau pasir ya bawahnya. Kalau bawahnya karang, apa nggak mau hancur itu, gitu. Terus nanti kalau nggak punya buoyancy yang baik pun tidak akan menghasilkan foto yang baik pula, begitu. Terus langkah selanjutnya untuk menjadi penyelam yang baik itu kita harus memahami lokasi penyelaman dengan baik. Kita harus hafal arah, arus, bukan hafal ya, tapi kita paham aja, maksudnya kayak nanti pas kita diving, pas arusnya kenceng, kapan mau ngambil fotonya kalau arusnya kenceng, kita udah stres duluan main di arus kan. Terus kayak hewan-hewan yang di situ itu apakah ada hewan yang berbahaya di musim-musim tertentu atau enggak. Misalnya kayak di sini di salah satu dive site di sini di Jemeluk itu ada triggerfish yang dia tiap bulan purnama begini dia bertelur. Lah kita mau diving santai-santai ambil foto malah kejar-kejaran sama triggerfish-nya, kan nggak lucu nanti kan, karena kita nggak, kalau kita nggak paham tempat penyelaman itu bisa terjadi kayak begitu. Terus habis itu kalau kita sudah bisa menjadi
penyelam yang baik dan benar sesuai dengan prosedur penyelaman itu oke, kita misalnya mau nambahin kegiatan nih di dalam air, masa cuma nonton-nonton aja. Nah, kita pengen nih sesekali di bawah itu kita bawa kamera. Nah, cara milih kamera itu juga nggak asal-asalan. Pasti, Nah, pasti. ya kan Mas Bobi juga tahu kan kalau kita pas bawa tamu gimana kan Ya, gitu. ya, benar, 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 benar. Nah, kamera itu kan ada macam-macam. Kita harus pilih sesuai kebutuhan. Seandainya kalau misalnya kita itu pengennya cuma senang-senang sama teman-teman di dalam air, kita wifi atau kita cuma selfie atau misalnya cuma iseng-iseng bikin video, yang penting kita happy, ada kenangan. Itu kita bisa milih kamera action. Misalnya ini salah satu contoh kamera action yang saya punya, ini Tigi Tracker. Ini dulu cuma dapat hadiah lomba aja sih, nggak saya beli juga gitu. GoPro gitu Mbak ya, Nah, GoPro. misalnya GoPro kan, B Pro apalah itu terserah, yang penting misalnya itu kamera action. Tapi kalau misalnya itu kan sesuai kebutuhan ya kita ya. Jadi Ya, ya, cuma untuk seneng-seneng kayak begitu, itu bisa kita belinya kamera action aja. ya, Nah, ya, ya, ya. terus Oke, oke. kalau misalnya kita udah pengen serius nih, oke, aku pengen serius untuk belajar underwater fotografi. Aku pengen serius jadi underwater photographer. Kita bisa memilih kamera yang lebih serius lagi, dalam tanda kutip ya, serius lagi. Misalnya kamera compact atau kamera DSLR. Nah, Oke. untuk memutuskan kita mau beli kamera compact apa DSLR nih bagusnya nih. Nah, itu bisa disesuaikan lagi dengan hal kedua, yaitu budget. Karena harga kamera itu mulai dari harga jutaan sampai ratusan juta ada. Kalau memang punya budgetnya banyak, mau beli kamera yang seharga mobil silahkan, kan begitu. Tapi kalau misalnya oke, budgetku cuma sekitar sekian nih gitu, dapatnya memang kamera pocket dulu, oke lah, nggak masalah kita pakai kamera pocket. Karena dengan kamera pocket pun kita sudah bisa belajar tentang underwater fotografi. Pengalaman saya dulu, saya itu kamera pertama kali saya punya itu Canon 30D yang waterproof, harga 3,5 juta. Dan mulai dari satu kamera itu, kamera saya, puji Tuhan, alhamdulillah sekarang sudah bisa beranak, kan begitu. Udah Sudah bisa bisa menghasilkan jadi duit begitu kamera, ya. kan begitu. Yang 30D udah nggak tahu di mana, mungkin jatuh waktu saya diving di mana kayaknya itu. Kan Oke, begitu. oke. Itu cara untuk menentukan cara memilih kamera. Nah, kita mau di kamera ini udah bicara tentang yang underwater fotografi yang serius ya. Kita ambil kamera pocket atau kamera DSLR. Itu rata-rata kebutuhannya 11-12. Mereka mirip-mirip. Mereka cuma beda rata-rata beda di besarnya atau di harganya itu tadi. Nah, karena kamera underwater itu nggak sesimpel kita kamera darat. Kamera darat kita beli kamera, beli lensa, beli tripod, beli flash, itu rata-rata udah cukup ya. Cuma kalau di kamera underwater itu kita harus punya banyak aksesoris, pengikutnya ini banyak banget gitu. Yang bikin mahal itu aksesoris pengikutnya ini gitu, karena bisa double Mbak ya. iya, harganya itu bisa 2 kali 3 kali lipat gitu kan dari harga kameranya begitu. Ya, ya, ya. Itu yang bikin orang kadang-kadang mikir underwater fotografi itu mahal, itu sebenarnya relatif juga. Nah, kenapa mahal itu sebenarnya yaitu tadi peritilan-peritilannya ini yang banyak, kelengkapan-kelengkapannya ini yang banyak. Misalnya salah satu contohnya ini ya, ini kan kamera saya, kelihatan kan ya? Mungkin bisa di Kelihatan presentingnya dimatiin dulu. Apanya? Oh ya. Ya, presentingnya dimatiin dulu biar bisa ngelihat kameranya Mbak Mel dan Om Roy.
Ini operator. Ya, itu ya sudah terlihat. G16. Ini misalnya, ya oke, misalnya ini kamera saya yang udah beranak pinak juga. Ini kamera saya setelah dari D30 saya punya kamera pocket. Karena saya nggak punya cukup budget waktu itu. Ini kamera pocket. Ini gimana ini kamera biar bisa masuk ke dalam air gitu. Kan nggak mungkin kan langsung dicemplungin begitu, kan? Ya, ya. Nah, untuk bisa wait, sorry. Oke. Nah, untuk bisa masukin ke dalam air, kita kan perlu wadah kameranya yang namanya housing. Ini contoh housingnya ini. Ini aku pakainya Fantasi. Ini kamera udah tua banget, udah lama banget. Dari tahun 2015 atau 2016 itu kalau nggak salah. Nah, housing kamera yang bagus, itu rata-rata harganya sama dengan kamera atau lebih mahal daripada harga kameranya. Oke. Nah, itu anggap aja udah 2 kali lipat kan ininya harganya kamera, harga untuk underwater fotografi itu. Terus ada sama seperti di mana di fotografi di darat, kita di dalam air itu kadang-kadang kita ini ya kurang cahaya ya di dalam air itu kan. Cahaya matahari itu kan terserap banyak, terus kayak warna-warna itu kan banyak yang hilang. Nah, supaya bisa munculin warna itu butuhnya sih apa gitu kan, sama kayak di darat kita butuh flash. Ini flash salah satu contoh flash yang ada di underwater fotografi. Ini yang salah satu flash yang bisa dimasukkan ke dalam air gitu. Nah, harga flash itu juga rata-rata jauh lebih mahal daripada kameranya. Kamera pocket ya, kita ngomongnya harga kamera pocket ya. Itu pasaran, ini namanya flash atau strobe. Nah, pasarannya strobe itu rata-rata di atas 7 juta. Kayak begitu, per buah. Nah, selain pakai strobe, kadang kita juga bisa pakai, misalnya mau bikin video, ini video light. Jadi lampunya nyala terus gitu. Kalau strobe kan kayak flash itu cuma cepret begitu ketika kita ambil gambar. Nah, kalau yang mau nyala terus kita ada video light. Itu baru penunjang yang besar-besar. Nah, masa kita mau bawa kamera ke bawah air, mau pegang kamera sendiri, mau pegang flash sendiri, mau pegang apa sendiri, kayak begitu kan enggak. Kita ada lagi peritilannya, ini namanya AM. AM itu yang bagus juga enggak harga 100-200 ribu kayak gitu. Jadi harus yaitu nyesuaiin budget aja kita. Rata-rata yang bagus 1,5 juta, 2 juta, 3 jutaan gitu. Ini untuk yang compact. Nah, kalau untuk yang SLR itu dasarnya sama. Kameranya itu masuk ke, ini kelihatan ya? Kelihatan nggak sih? Ya, kelihatan Mbak, kelihatan. Nah, kameranya masuk ke housing kan? Kameranya masuk ke housing. Nah, tapi itu kan AM-nya sudah jadi satu di sini ya, dia ya. Jadi ini udah paket. Nah, kalau untuk SLR sendiri rata-rata untuk housing itu juga harganya lebih mahal daripada harga kamera. Nah, itu untuk bagian-bagiannya kan. Nah, dari AM-nya itu lagi buat ngikat ke strobe-nya buat ngikat ke kameranya. Ada lagi ini arm ball, konektornya ada namanya klem. Nah, ini bagian-bagian dari underwater fotografi itu bagian-bagian kameranya. Dan itu masih banyak lainnya. Mau ada misalnya kayak ini ada dome atau port makro atau macam-macam lah. Jadi kalau mau milih kamera itu pertimbangannya itu nggak cuma seberapa mahal kameranya, seberapa bagus kameranya, tapi juga banyak pertimbangan-pertimbangan di belakangnya karena peritilan-peritilannya ini tuh juga banyak gitu. Itu untuk pertimbangan gimana mau milih kamera. Terus
Kalau mau jadi underwater photographer yang baik, itu kita harus kita lakukan setelah menjadi penyelam yang baik adalah pahami dan kuasai kamera dengan baik dan benar. Ya. Ya. Kita harus tahu batasan-batasan kamera kita tuh apa aja. Misalnya, jelas nyata itu kamera ini barang elektronik. Yang nyata nggak bisa yang namanya kena air, apalagi air laut. Nah, kita harus tahu batasannya. Oh, berarti benar-benar kita harus jaga supaya air laut ini nggak bisa masuk ke dalam ini kamera, itu gimana caranya, kan gitu. Yes. Yang kedua itu housing. Housing kamera itu ada batasannya. Rata-rata housing kamera yang bagus itu dia sampai di atas 40 meter. Rata-rata itu 60, 80, 100 meter. Walaupun kita sebagai penyelam rekreasional hanya diizinkan sampai 40 meter ya. Ya. Nah, itu kita harus tahu batasan-batasannya itu. Terus kayak strobe atau flash tadi, batasan-batasannya kita harus tahu bahwa ini strobe ini itu cuma bisa jepret berapa kali, harus istirahat berapa detik, misalnya kayak begitu. Atau pokoknya ada batasan-batasannya itu tuh kita harus ngerti, karena masing-masing strobe, masing-masing barang, masing-masing merek itu beda batasan-batasannya, kayak begitu. Oke. Terus kita harus tahu cara rawat kamera. Nah, cara rawat kamera, kita misalnya kayak, ya itu nyata kamera nggak bisa kena air, apalagi air laut kan. Ya. Itu cek O-ring di bagian-bagian housing ini kan ada itu karet supaya air nggak masuk ke dalam housing ini tadi, ya nggak bisa masuk ke dalam air ini tadi. Nah itu di dalam ada O-ring, kita harus cek itu O-ring. Terus kayak kita itu kalau habis diving, air laut itu kan jahat, sama halnya kayak alat diving. Yang diutamakan itu masukin dulu kamera ke air tawar supaya garamnya hilang, baru kita istilahnya kita baru urus bilas-bilas diri ya gitu. Karena garam itu jahatnya nanti bukan bikin dia karatan, tapi nanti tombol-tombol itu bisa stuck kayak begitu. Itu harus tahu rawatnya di situ. Salah satu contoh tahu merawat kamera. Nah, terus ya jelas nyata nggak boleh dibentur-benturin kan begitu, karena rawan kalau ada retak sedikit nanti bisa pecah di dalam air atau airnya ngerembes dan segala macam. Terus yang ketiga itu kita harus tahu dan mengerti cara menyimpan kamera yang baik dan benar. Jangan asal ditaruh-taruh begitu aja, berdebu, nanti ada debu nyempil satu di O-ringnya, nanti airnya ngerembes masuk, kan kayak begitu. Terus juga kalau misalnya kita mau bawa kameranya itu pindah dari satu dive set ke dive set lain, jangan asal taruh di atas alat-alat diving misalnya kayak gitu, tapi kita harus dibawa kayak gitu. Atau misalnya pas kamera nggak dipakai, sama seperti di darat, kamera dimasukin dry box atau dry cabinet supaya nggak jamuran kayak begitu. Terus sebelum kita jadi underwater photographer itu kita harus mengenal tombol-tombol dulu yang ada di kameranya itu, kegunaannya apa. Tombol-tombol, setiap kamera punya tempat tombol yang beda, bahkan cuma beda satu nomor seri pun tombol-tombolnya ini kan beda letaknya. Nah itu kita ngerti dulu, harus ngerti dulu. Kita ngerti tombol-tombol, kita ngerti program-program di dalam kameranya ini apa aja, latihan dulu di darat, gitu kan. Jadi di dalam air itu kita cuma istilahnya udah di luar kepala. Kalau gambarnya kurang terang, apa yang harus kita ubah, itu kita udah nggak pakai mikir lama, nanti kita double stres, udah stres. Kita di dalam air itu kan walaupun kita happy ya, kita diving kita happy ya, tapi kita tuh pasti ada stres. Karena itu kan bukan dunianya kita kan. Nah itu supaya kita nggak double stres, ini udah di dalam air, bukan tempatnya kita buat napas, kameranya error, atau ini mau ngubah ini kita lupa, tadi nggak tahu, bukannya dapat gambar yang bagus malah dapat sebel di bawah kan gitu. Dapat sebel. Iya kan,
bukannya dapat gambar yang bagus, malah dapat sebel. Kan gitu. Terus habis itu sebelum ini misalnya kita berandai-andai nih, nanti pas jalan-jalan, nanti corona udah kelar, mau jalan-jalan ke Tulamben, nanti sama Sentra Selam, jalan-jalan ke Karimun Jawa sama Sentra Selam atau kemana, kan gitu misalnya, udah bisa kabur sendiri lagi kemana. Kita udah punya kamera nih, kita berandai-andai. Sebelum diving dan sebelum bawa kamera itu masuk ke air, itu kita harus ngecek dulu. Karena sekalinya kita sudah masuk air, apalagi di kedalaman tertentu, kalau terjadi sesuatu, kita tidak bisa langsung naik, terus turun lagi seenaknya, kan. Kita ada aturan-aturan penyelaman yang harus ditaati juga, kan gitu. Apa aja sih yang harus dicek? Yang pertama, SD card. Saya pernah diving, saya nggak ngecek, boat dive di ujung tempatnya jauh, itu sudah dari dalam air, kedalaman 30 meter, SD card-nya nggak ada. Nggak bisa ngapa-ngapa, matiin kamera, jalan, nggak foto, mau ada ikan bagus, mau ada whale shark lewat, mau ada hammerhead lewat, ya udah dadah. Kan begitu, nggak bisa foto dong kita. Terus yang kedua, sama seperti SD card, baterai. Percuma dong nggak ada baterai di dalam kamera, kalau udah sampai bawah air udah nggak bisa ngapa-ngapain, kan? Terus sebelum masuk kita ke laut, usahakan kamera udah tersetting, kita bubble check dulu. Bubble check itu kamera sudah di housing, sudah tersetting dengan baik, kita masukkan ke bak air tawar atau box berisi air tawar. Kita cek apakah ada bubble yang masuk atau enggak. Ada bubble yang keluar atau enggak, ada air yang masuk apa enggak. Nah, untuk housing-housing tertentu yang harganya memang agak tinggi, apalagi zaman sekarang, housing-housing zaman sekarang itu udah canggih-canggih, itu rata-rata sudah ada sensornya. Tapi kadang-kadang sensor itu nggak bunyi, kalau untuk kayak kamera-kamera compact, itu sensor itu nggak akan bunyi sebelum sensor itu kena air. Gitu, jadi kita harus double check, jangan ada rambut, jangan ada bubble di situ, pokoknya jangan ada celah air bisa masuk gitu. Terus sebelum kita bawa masuk ke air juga, setelah bubble check itu kita cek juga tombol-tombolnya di housing, apakah stuck atau enggak. Rugi dong di dalam air udah masuk, udah seneng-seneng nih, mau pencet zoom nggak bisa, kan begitu. Mau ganti ISO nggak bisa, mau ganti ini itu nggak bisa. Jadi kita sebelum masuk air, kita harus cek dulu tombol-tombolnya. Nah, terus waktu masuk ke dalam air, ini perjalanan ini udah bawa kamera kan, kita udah jalan-jalan nih, udah bebas, udah jalan-jalan lagi bawa kamera mau diving. Waktu baru mau masuk ke air, itu kita harus perhatikan, kita ini mau boat dive apa shore dive. Untuk boat dive sama shore dive, cara bawa kameranya bisa itu dibedakan. Kita bisa boat dive masuk entry gitu, entry ke air gitu bisa sambil bawa kamera bisa. Cuma ada juga resikonya. Siapa tahu ada benturan di mana kan kita juga nggak tahu. Atau misalnya shore dive. Shore dive kamera bisa langsung kita bawa, kita tenteng begitu kan, kita bawa. Tapi misalnya daerahnya kayak di Tulamben, batu-batu kayak begitu dan pas ombak besar. Nah, gitu kita harus perhatikan cara-caranya ngamanin itu kamera gimana. Memang kita yang utama itu keselamatan diri ya, nyawa ya. Tapi kalau kamera kenapa-napa sedih juga dong, barang mahal kan, gitu. Terus habis itu yang kedua, itu kita harus tahu dive site itu apakah di bawah itu modelnya slope, berpasir, atau koral-koralnya itu modelnya datar atau modelnya wall. Karena kadang-kadang kita nggak ngeh gimana ceritanya, kadang-kadang lagi diving bawa kamera pas nggak dipakai, pas ditenteng-tenteng begitu kameranya, kepentok sesuatu mukul sesuatu, kena karang, kena apa. Kalau punya uang lagi buat itu beli baru terserah ya, tapi kalau misalnya enggak, ya udah bye-bye kan gitu, nggak bisa dipakai lagi.
Ya, gitu. ya. Terus ini kan misalnya kayak ini ada tali nih, tali pengaman. Ini dipakai misalnya dicantolin di BCD. Kelihatan nggak sih tali pengamannya? Kelihatan ya? Presentingnya tolong dimatiin dulu, Riza. Oh iya deh masih ada presentasinya. Gitu. Kelihatan? Belum bentar ya. Operator mungkin bisa dibalikin ke kamera. Oke, Mbak Mel. Ya. Kita kan tadi kan ngomong ini ya, dan sama Om Roy ini, itu kan tadi teknis banget ya, cara bagaimana kita presenting, kamera mempersiapkan preparation, while you underwater, ketika kamu di bawah air, dan ketika sudah selesai menggunakan kamera. Itu kan sangat detail sekali dan sangat bagus sekali pertanyaannya. Nah, yang topik selanjutnya mungkin kita agak skip dulu yang tadi, masalah tadi teknis, tapi kalau memang nanti mau ditambahin silahkan. Bagaimana sih sebenarnya ceritanya gimana sih Bang Roy bisa menjadi underwater fotografi itu mulainya kapan sih? Kameranya apa pertama dan ceritanya? Kita untuk teknis kita nggak bisa ini lagi lah, kita nggak bisa nggak ada yang dipertanyakan lagi. Yang pengen kita tahu itu adalah behind the story ya, jadi fotografer yang sangat berprestasi nih. Iya, terima kasih untuk kesempatannya, Bobby. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Ya, perkenalkan nama saya Roy. Saya ini dive instructor, kerjanya diving. Ya, awal mulanya saya sih tahu fotografi itu udah lama sekali, tahun 99. Mainnya pertama masih seri compact. Masih pakai film. Masih pakai film awalnya, yang masih bisa dibeli. Ada yang dijual dulu sekali pakai, setelah itu dibuang. Jadi cuma sekali pakai, jadi cuma untuk belas kali. Film gitu ya? Nah, betul. Belum memory card. Betul, masih jauh belum kepikiran waktu itu. Nah, setelah itu mulai digitalnya kamera, aku start dengan Canon G10. Jadi aku nggak bicara produk, tapi kebetulan aku pakai Canon waktu itu, Canon G10. Baru 2 tahun kemudian saya pakai G12, 2 biji kamera, 1 rusak, biasa kesalahan, lalai, kayak tadi nggak ngikutin, cek dulu bubble check dan sebagainya. Setelah itu naik ke G15, 2 kamera lagi, 1 floating, terbang, karena kebetulan ya itu nggak pakai tali layarnya, pengamannya. Nah, pas lepas lensanya dia terbang ya. Terakhir G16 dan terakhir sekarang 7D yang kita main, baru mau belajar. Tapi saya lebih paham tentang kamera compact sih sebenarnya, karena dari event kemarin lomba foto pun saya tetap compact, tapi maksain diri masuk kelas open melawan yang gede-gede. Jadi sebenarnya compact, yang termasuk compact dan yang termasuk open dalam suatu kompetisi itu gimana? Nah, jadi gini. Nah, iya Bob. Jadi kelas itu kadang dibuat 2 kelas, kelas open class sama compact class. Nah, untuk open class itu dibuka untuk kamera mirrorless sama DSLR. DSLR dan mirrorless. Yang lensanya nggak bisa diganti. Yang bisa dibikin lensanya bisa diganti. Yang lensanya bisa diganti ya. Terus kalau compact. Halo? Ya udah ya. Nah, sedangkan kalau untuk kelas compact itu kelas compact yang nggak bisa diganti lensanya. Kayak seperti ini kayak G16, G15, mungkin kalau untuk seri TG, TG5 dan RX100 untuk Sony dan sebagainya. Sekelas itu. Nah, itu ada sedikit ini perbedaan yang sangat jauh, di mana kalau kita menggunakan kamera compact, istilahnya kalau kita pakai compact ini nembak manual nih. Nah, nembaknya terus satu-satu kan. Fokusnya juga bacanya lama. Dibandingin DSLR, apalagi dipakai continuous flight, enak nembaknya kayak mesin gun. Sehingga untuk nyari momen itu lebih mudah.
Ya. Nah, itu ya kita gambling di situ untuk pakai compact. Nah, aku share sedikit tentang kompetisi-kompetisi kemarin, cara ngambil foto sih yang asik dan benar tuh gimana. Secara teknik aja sih aku jelasin, aku mau share sedikit tentang pengalaman saya. Ya. Nah, kalau kita di kompetisi itu kan agak sedikit pressure-nya lebih besar karena dengan waktu yang ditentukan hanya sejam dan kita harus ngejar objek itu seperti apa. Nah, kuncinya di sini adalah ketika kita harus paham dulu tentang biota laut itu seperti apa yang kita akan kerja. At least kita punya planning awal. Tapi jangan dikonsep. Ya, tapi jangan dikonsep loh ya. Oh, aku mau cari ini. Itu kalau nggak ketemu ribet kan jadinya. Nah, teknik pemilihan gambar itu sendiri di dalam air, aku lebih cenderung ke pertama tentang programnya dulu loh, bro. Kalau untuk eventnya ya pastilah teman-teman di sini, mungkin Bapak Ibu, para dosen yang ada, mungkin ada senior-senior saya yang jauh juga dari fotografer sini, izin permisi, pahami dulu lah program kameranya, bahwa kita tahu tuh ada auto, manual, custom dan lain-lain, pahami dulu lah itu dulu. Nah, ketika kita kuasai kamera, untuk membuat foto yang baik dan benar kita harus pahami tentang objek. Nah, biotanya laut itu seperti apa kita mau nembaknya. Nah, karakter biota laut itu sendiri kan pasti anak-anak perikanan lebih tahu lah. Nah, pasti lebih tahu lah, ngerti lah. Oh, kalau ini nemonya, nudinya tuh habitatnya di sini, gini ya. Ya kan kayak gitu, kayak aigo gitu. Apa sih karena acropora yang sejenis ini ya dia stay rumahnya seperti inilah. Nah, sehingga kita harus kita pahami dulu itu loh. Jadi mungkin setelah kita pahami itu sendiri biota lautnya seperti apa, sehingga kita bisa mengambil gambar dengan baik dan benar. Sebelum itu untuk kita shoot, itu baru standar kamera loh. Tapi untuk teknik pengambilan gambarnya itu sendiri agak sedikit ribet, karena kadang-kadang banyak teman-teman mungkin karena terlalu exciting dengan misalnya kayak lihat Nemo, wow sana Nemo, datang langsung tembak, terus dari 10 shoot, ya mungkin hanya satu yang fokus tajam, tapi komposisinya nggak dapat, angle sudut pengambilannya tidak pas dan sebagainya. Sehingga sebenarnya menurut saya kita berbagi aja, sebelum kita nembak sesuatu itu kita pelajari dulu sih biota lautnya seperti apa. Jadi ketika dia jalan kiri kanan kiri kanan seperti apa, dia ada posisi titik diamnya pasti di situ. Nah, itu kita tunggu baru kita shoot. Nah, hal-hal lain yang sangat menunjang adalah itu masalah tentang white balance, tentang penyerapan cahaya dalam air. Kita ketahui bersama bahwa ketika kita nyelam di bawah dari 10 meter itu warna merah udah hilang, ya kan? Nah, sehingga kenapa banyak program kamera baik mau DSLR lah, compact itu kecenderungan banyak yang foto tuh pakai tuh yang programnya untuk white balance tuh underwater yang dia disiapin dari pabriknya langsung lagi, ya kan? Dan biasanya kalau kita mau jujur kita lihat aja tuh merah sekali itu kalau di darat, nggak bisa dipakai di darat kan, jadi merah sekali. Karena kecenderungan ya basicnya dari situ loh. Nah, nah sehingga kita perlu untuk mengatur program kamera. Nah, untuk mendapatkan hasil yang benar-benar baik sesuai dengan apa yang kita inginkan, banyak orang yang pingin foto kayak dia gini. Mah bukan apa sih? Kadang-kadang ada yang menjadi kayak plagiat. Janganlah. Kalau menurut saya mau foto sesuatu objek, teknik caranya pencahayaannya itu lakukan dulu yang benar. Kedua, yang paling penting adalah tergantung feel-nya kita seperti apa. Itu yang paling penting, sehingga kita harus paham white balance, warna-warna yang akan kita ambil dari objek ini apa sih. Nah, di compact itu sendiri kan ada programnya, salah satu manual white balance nih yang bisa kita ngatur tuh ke kiri, ke kanan, ke hijaunya, ke merahnya lebih, jadi disesuaikan dengan objek yang ada. Nah, kalau saya sendiri untuk mengambil satu objek itu, baik ikan dan apapun itu, kita lihat kedalaman. Kedalamannya. Karena setiap kedalaman itu akan berbeda. Ada banyak yang sampai lupa mungkin teman-teman kalau keasikan, kalau exciting dengan, aduh pas nembaknya, udah tuh keren ini, udah dapat warna. Pas dapat objeknya mungkin lebih dalam 3-4 meter lagi ke situ dengan settingan yang sama, pasti beda warnanya. Sehingga, ya, kadang-kadang kita kalau enak nih, titik, udah keren warnanya. Pas ada objek lain yang lebih dalam, kita lupa untuk merubah lagi program, baik itu shutter speed-nya, atau ISO-nya, atau f-stop-nya, kita udah lupa. Sehingga, kok lebih gelap ya? Dipaksain pakai strobe pun, dikencangin, tuh tetap kok seperti ini. Kenapa? Ternyata ada hal yang kita
kelupaan di situ. Sehingga menurut saya, mungkin kita berbagi ke teman-teman, per tiap meter buat saya, itu saya akan rubah settingannya, baik ISO sesuai dengan feel of art-nya saya. Mungkin teman-teman juga kan beda, kita pasti beda-beda lah ngelihat fotonya seperti apa. Karakteristiknya beda-beda pasti. Karakteristiknya pasti beda-beda. Nah, sangat penting juga adalah ketika kita tahu mengambil posisi waktu kita nembak di dalam air. Yakinkan pengambilan posisi pada saat mencari angle atau sudut tembak kita tuh di kondisi areal tempat kita itu pertama ada baiknya dicek dulu. Takut-takutnya golek kelihatan pasir, bersih, licin, asik. Pas laying down waktu pas nggak mau ambil posisi, tangan kita atau mungkin paha kita itu kena mungkin devil scorpion fish. Yang notabene kamuflase-nya bagus sekali, itu nggak bisa kelihatan kadang-kadang karena biasa cuma mata doang yang keluar di atas pasir. Ya kan, devil scorpion fish, nah begitu juga stingray dan sebagainya. Itu parah loh, kalau kena tuh langsung bahaya. ambulans bahaya. Sehingga menurut saya itu pahami, pelajari dulu areal sekeliling tempat penyelaman kita, yakinkan bahwa itu aman. Nah, tekniknya mudah, kita bisa gunain stick. Ini aja disentuh-sentuh gini, yang penting jangan sentuh karangnya atau polip karangnya loh, hancur nanti kan. Ya lihat aja, oh ini tempat aman, oh bisa, oke. Ketika itu clear, aman, tidak ada sesuatu yang kita bisa ngerusakin situ, oke, boleh kita ngambil posisi itu. Nah, posisi yang baik dan benar menurut saya adalah lebih bagus dengan posisi kita ngapung buoyancy, memang full buoyancy. Tapi kalaupun masih ada belum bisa sebegitu, kita masih bisa lakukan pilihan kedua, alternatif kedua dengan posisi fin pivoting, dan bagian tangan depan kita menggunakan stick menahan sehingga areal badan dada kita sampai bagian kaki depan bawah itu tidak akan kena ke bottom, ke pasir. Menurut saya itu paling aman. Nah, posisi ya. Dikit. Ya. Ini gini ya, kalau menurut saya, menurut aku sendiri yang sering lah lihat orang fotografer dan sekarang sering ngambil gambar juga. Stick ini kan kontroversial ya, maksudnya pastilah bisa dijelaskan kan, pasti ada batasannya kan pemakaian stick yang tahulah pasti gimana. Ketika dia beneran hanya untuk kontrol atau dia memang untuk nahan buoyancy-nya. Nah, itu kan mungkin bisa dijelasin Bang di sini gimana. Ya, sehingga gini loh, tadi mungkin udah dijelasin secara awal, tadi udah dijelasin tentang masalah buoyancy dan sebagainya. Buat saya, stick ini hanya untuk membuat keseimbangan kita tuh tidak terlalu, dengan notabene buoyancy kita udah netral lah ya. Tapi kadang-kadang ketika kita untuk khusus makro ya, super makro lah, apalagi super makro, itu kadang-kadang ketika kita breathe out, exhale, pasti kita turun. Nah, ketika shake dikit saja kamera itu kita nggak akan bisa fokus. Apalagi dengan stuck dua lensa, misalnya plus 20 dan plus 10. Dengan posisi catatan, posisikan posisi stick itu di pasir, jangan di atas karang, jangan di spons dan sebagainya. Ada yang lain nahannya pakai itu sampai nancatin di spons tuh, aduh sakit. Sakit hatinya kita bukan sponsnya, gitu loh. Jadi bijaklah menggunakan stick, bukan digunakan untuk nahan buruk buoyancy-nya kita, sehingga kita dikejarnya adalah bikinlah buoyancy kita sebaik mungkin dulu, baru kita bisa foto dengan benar. Seperti itu, Bob. Oke. Jadi dari tadi yang saya self awareness itu sangat penting ya, untuk spesial kan kita fotografi. Karena kalau kita nggak self aware, 5 menit aja kayak nggak fokus ke satu objek. Bahkan satu objek mungkin bisa kita spend waktu di bawah 20-25 menit untuk satu objek. Like let's say pygmy seahorse, gitu kan? Bisa 20 menit saking excited. Ya. Berarti memang harus untuk para teman-teman yang nyelam ini self awareness-nya harus ditingkatkan jauh lagi, apalagi untuk underwater photography. Sangat. Iya. Itu harus sangat. Sehingga itu loh, aku tambahin sedikit. Kita pahami dulu bahwa ketika kita mau diving, kita kan punya waktu dengan waktu yang sangat terbatas, benar? Benar. Iya kan? Iya, apalagi pas kita nembaknya ada target objeknya, misalnya kayak kita diving di mana lah, udah ditentuin. Ada loh ini di kedalaman ini, misalnya kedalaman 20 meter, 15 meter lah. Oke, ya kayak gitu kita kan ada. Oh, ini ada pygmy seahorse loh, iya kan? Ada pygmy seahorse loh di sini. Nah, yang harus dipikirkan adalah ketika waktu mau turun, biasanya banyak orang langsung arahnya langsung ke poinnya, langsung nembak loh, Ibu. Ada langsung, oh ini tas. Pas dinembak, setelah cek fotonya, dari 5 kali nembak itu ternyata overlight maybe. Contoh, overlight. Kok bisa? Nah,
saran saya, karena kita tahulah bersama bahwa kayak Pygmy Source tuh itu rentan sekali dengan cahaya, ya kan, rentan sekali dengan cahaya. Nah, penggunaan flash yang berlebihan untuk satu objek yang seperti bintang atau biota-biota nokturnal lainnya itu adalah sangat-sangat riskan menurut saya. Sehingga kenapa? Iya, berbahaya sekali sampai bisa tuh sampai ya matilah kalau kita nembaknya sampai 20 kali nggak fokus-fokus ternyata. Oke. Nah, buta, bisa buta dan sebagainya. Nah, saran saya itu kalau boleh sebelum nembak objek misalnya di Sifen nih, ada di Sifen gede nih, tembaklah di areal yang nggak ada pigminya dulu, tembak lihat komposisinya, batas fokusnya, apalagi kita menggunakan extra lens, wet lens misalnya, atur batas fokusnya, tembak dulu, udah dapat nih, terus fokus nih, kayak Sifen nih, tajam nih, baru kita arahin ke objek. Itu pun diharapkan kalau boleh, jangan menggunakan flash. Pakai senter, kalau saya itu pakai senter cuma sampai ada yang 1000-1200 lumen buat nembak itu. Nembak apa? Nembak pygmy. Itu lebih, menurut saya itu lebih safe. Nah, ini aku ada foto kemarin diving kemarin, kebetulan sudah dibuka di bagian bunutan. Bunutan. Apa? Oh iya, lipa. Ya. Jadi di sana diberi izin untuk bisa diving depannya. Oke. Ntar ya. Yang ini bukan, Bang, bukan ya? Ini yang kompetisi baru. Baru. Tapi kamu punya. Nah ini loh, pakai pontohi. Oke, kayak pontohi ini. Nah, mungkin itu bisa dibuka settingannya, Bang. Itu nggak pakai flash loh. Oh enggak, ini nggak ada settingan asli. Ada yang aku tembak, ada yang kemarin juga aku tembak, yang aku kasih file aslinya itu kalau ada tolong dibuka, itu aku nembaknya nggak pakai flash. Ini yang kemarin foto lomba internasional ada foto-foto di Maratua kemarin. Oke. Iya, yang kemarin ini. Nah, diharapkan untuk foto seperti ini, untuk menghasilkan baik kita tidak butuh terlalu banyak cahaya, apalagi kita tahu biota laut yang seperti ini, yang dibagi Banti, Pontohi, dan sebagainya, Denis, dan sebagainya. Kita cukup menggunakan video light, sehingga kenapa pemahaman program manual itu sangat penting buat saya. Karena kita bisa ngatur, tanpa harus dengan main F tinggi, shutter speed yang tinggi, otomatis kita akan butuh cahaya yang lebih tinggi, benar nggak? Iya kan? Tapi ketika kita main shutter speed rendah, F rendah, dengan posisi buoyancy yang bagus, otomatis kita bisa bikin steady posisi kamera kita, sehingga pas nembak tuh nggak goyang. Nah, itu yang paling penting. Kenapa? Kadang-kadang kita butuh stick loh. Nah, seperti itu. Sehingga menurut saya itu pahami dulu benar tentang penyelaman yang benar, buoyancy yang benar dan sebagainya, baru kita pahami kamera. Ketika kita kuasai kamera yang benar juga dengan teknik dan benar, pasti kita bisa foto dengan baik dan benar juga, sesuai dengan keinginan kita loh. Kadang-kadang kan kita beda loh, Bang. Kita lihat foto kamu tuh beda. Cara pengambilan angelnya saya juga beda. Pasti beda. Iya, pastilah beda seperti itu. Oke. Menarik ya. Jadi selain kita untuk mengambil objek yang baik, kita juga harus pahami bahwa kita harus menjaga kan apa objek yang kita foto ini tidak di-harass atau tidak disakiti atau dirusak seperti itu, Bang ya. Dan saya yakin semua setuju dengan hal ini. Iya, betul. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita punya beberapa menit lagi untuk ini Bang ada di present nih. Jadi ini ada beberapa foto Bang Roy. Mungkin bisa diceritain ini fotonya di mana? Mungkin kedalaman berapa, profilnya bagaimana, dan ini memenangkan apa, dan apa yang menarik di foto ini. Jadi biar mungkin teman-teman tahu ternyata ini nih yang menarik, ini adalah objek yang baik dengan cahaya seperti ini dan memenangkan penghargaan seperti ini. Mungkin bisa dijelaskan Bang, ini kan foto di mana nih? Sifen ya? Di mana nih Bang? Ini kebetulan kemarin kita ngikutin lomba di Mamuju. Ya. Di Mamuju udah lama sekali, kebetulan ini file aslinya, karena ini setiap habis lomba, file aslinya kita kasih ke panitia, dan dia akan jadi pemilik mereka. Aku ngambilnya cuma minta dikirim, settingan juga udah nggak ada. Tapi biasanya kalau buat saya standar yang di kedalaman ini, kemarin saya tembak ini di kedalaman 22 meter, kedalaman bottomnya 22 meter. Kalau nggak salah ingat, ini kemarin F-nya saya main 5
5,6, shutter speednya kalau nggak salah 1/300, pakai double flash. Oke, stroke double ya. Ya, supaya aku bisa dapat ray-nya yang di atas ini. Ya, pasti wide angle. Oke, ini juara Bang ya? Di mana ini juara? Alhamdulillah juara. Oke. Yang kedua nih, mungkin aku komentar dulu dikit ya. Jadi ini foto, wow bagus banget ya. Ini ada, kalau yang bisa dilihat ada apa namanya, si feathernya, ada ini gorgonian bukan sih? Gorgonian. Ya, gorgonian. Terus ada ini confit fish ya, yang kecil-kecil ini confit fish bukan sih? Yang trompet. Yang mana sih? Yang hitam kecil-kecil itu confit. Oh iya, itu glass fish juga ada di bawahnya kemarin. Iya, ada glass fish dan ada trumpet fish, ada diver di belakang dan itu fokus. Jadi mungkin gimana Bang? Bisa diceritain lebih dalam lagi gimana? Oke, ini sebenarnya bukan foto saya. Ini fotonya Mela. Asisten saya yang juara kemarin di Ambon. Ceritain dulu. Kalau ini sih, kalau settingannya jujur saya lupa ya, karena kemarin saya di bawah kutak-kutik settingan karena kemarin ini pertama kalinya saya bawa DSLR, yaitu salah saya, di mana saya belum nguasain itu kamera. Tapi saya udah coba-coba bawa masuk ke dalam air. Jadi di dalam air kita coba-coba, udah stres duluan. Mana ini dive set ini bentuknya cave. Ini cave di tengah-tengah laut, ini ada cave. Nah, cave-nya itu dia vertikal. Dan itu lubangnya di atas, itu kan kelihatan itu. Nah, ini lubangnya ini kita di dalam cave. Itu kan ada di atas itu kan lubang tuh. Oke, berarti itu poinnya ya. Ini bentuknya cave dan di sana itu arusnya setengah mati. Kalau kita nggak sembunyi di dalam cave, kalau pas jam-jam tertentu terbang dah itu kita diving. Nah, kalau untuk settingan, kalau untuk settingan saya ini lupa ini settingan yang berapa. Cuma itu tadi saya di sini nerapinnya itu momen. Ini diver yang ada di belakang itu dia nggak sengaja. Kita nggak ada konsep, kita nggak ada suruh orang disuruh model. Kita nggak ada suruh. Apalagi kita briefing ikannya suruh lewat kan nggak mungkin juga. Jangan-jangan itu kompetitor lain ya? Iya itu kompetitor lain. Itu kompetitor lain pas lewat kan gitu. Itu kompetitor atau juri ya saya lupa kayaknya. Lupa saya itu. Oke. Nah pas momennya dapet, ada penyelamnya lewat, ikannya lewat, pas ikan yang di bawah-bawah, yang di bawah kecil-kecil itu ngumpul pas nggak pecah, pas nggak kaget. Kan kadang-kadang ikan pergi lari gitu ya. Langsung deh jepret begitu dapat kumpulin gitu. Oke. Ini juara berapa? Ini dapat juara berapa? Ini juara 2. Cuma juara 2 kemarin ya. White ya. Juara 2 white open. Open kelas tuh kemarin makro sama white dijadiin satu kemarin kayaknya ya. Enggak. Iya benar, open class white benar. Oke. Next, ini di Maratua Bang ya? Ya ini di Maratua, ini file juga kita minta dikirim, makanya nggak bisa diperbesar lebih, itu nggak bisa fokus tajam karena kurang dikirim melalui HP. Jadi ini aku gunain G16. G16 ini nggak dalam, jujur ini nggak dalam, kenapa sampai warnanya bisa dapat keluar? Ini nggak dalam. Ini kalau nggak salah cuma sekitaran 8 meter. 8 meter aku nembaknya pakai F7, sekian kalau nggak salah. Baru ya shutter speednya aku main waktu itu sampai 600, makanya agak kelihatan agak sedikit gelap. Sebenarnya itu cuma karena settingannya tinggi. Kalau kita bikin rendah putih semua belakangnya bisa. Kedua white balance-nya aku buat ini kemarin pakai underwater, tapi untuk titik warnanya yang untuk white balance-nya itu aku rubah naik ke sedikit ke biru dan merah, ke pas, jadi diturunin ke kanan bawah. Jadi mungkin kalau bisa, kalau ini bisa ya di apa? Oke. Jadi kalau kita ngambil di sini wait. Ya, ntar ya. Sebentar. Oke. Oke. Jadi mungkin di sini kelihatan? Ya, kelihatan. Oke. Kelihatan. Di sini ada custom white balance-nya, ada semua ya. Ya. Oke. Nah, ntar dulu aku pindahin dulu ke underwater, udah kelihatan? Ya. Oke. Dari underwater itu aku tendis menu.
Nah, di menu di sini ada titiknya, kelihatan loh, kelihatan. Oke. Segi 4 sama ada warna merah. Nah, Ya, blue green. ini adalah sangat mempengaruhi kita foto. Jadi walaupun sudah bawaan balance-nya underwater, kita masih bisa mengakali warna yang ada. Mungkin apabila spons terlalu merah, ikan terlalu merah, atau mungkin karang yang terlalu coklat, kita bisa pindahin arah titiknya itu, warnanya itu lebih ke biru misalnya, atau ke kuning, ke hijau. Kita masih bisa atur seperti itu. Sehingga kita, walaupun sebenarnya dia dalam, tapi bisa kelihatan kayak mungkin agak dangkal, karena ternyata biru, walaupun sebenarnya itu gelap, seperti itu. Jadi cara mengakalinya, salah satunya seperti itu triknya. Oke. Sip. Mungkin balik lagi ke foto, ada lagi foto tadi, mungkin ada satu lagi pick misi horse ya, terakhir. Boleh, mode operator, satu lagi dong foto request saya. Mungkin ada yang file asli. Nah, ini tadi Pontohi di mana nih Bang? Maratua juga ya? Yang mana ya? Ini yang di present. Oh iya, ini Pontohi. Iya. Ini di Maratua kemarin kebetulan ya. Enggak ada flash. Ini pakai flash apa enggak? Itu enggak pakai flash. Cuman video light aja, apa flashlight? Iya, aku kemarin pakai torchlight. Torchlight. Oke. Aku pakai torchlight. Ini cuma pakai torchlight dan ya masih oke. Karena kalau dia menggunakan torchlight, apabila kita kan bawaan karakter torchlight kita tuh ada yang beda, ada yang warna larinya ke merah, ada yang LED putih. Nah biasanya kalau putih kita bisa ngakali naikin sampai seterusnya tinggi, apalagi lumennya agak sedikit besar. Nah pewarnaan dia akan lebih nampak di situ ketika kita main F tinggi atau mungkin seterusnya tinggi. Plus tambah yang tadi manual white balance kita bisa atur larinya kemana. Oh ini ada kuning ke merah, apa sih enaknya larinya di bawah ke merah sedikit sama ungu. Sehingga bagian-bagian detail warnanya kayak merah yang di bagian belakangnya ini bisa keluar, hijau dan kuning ini bisa keluar. Cuma jujur, kemarin karena pakai LED, aku pakai torchlightnya LED, putihnya agak sedikit over. Detailnya nggak terlalu dapat menurut saya. Oke. Ini pakai kamera apa Bang? Aku pakai G16 kemarin. Oh ini G16 ya? Iya. Ini bukan night dive ya? Enggak. Ini bukan night dive, kita nembaknya waktu itu siang. Oke, sip. Oke deh kalau gitu. Bang Roy, aku stop dulu di sini untuk masalah materi, kita bakal lanjut ke sesi tanya jawab gitu Bang ya? Oke, boleh. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, bisa minta tolong untuk mengisi jangan lupa untuk follow Instagram Film Perikanan dan juga isi link yang ada di room chat tersebut supaya teman-teman bisa memasukin data, input data siapa daftar hadir yang ada di sini. Oke, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Oke, aku bakal mulai dari sesi pertanyaan yang pertama. Itu dari Yasir Adi Putra ingin bertanya, yang mendapatkan sertifikat open water, seberapa penting mengikuti course specialty underwater fotografi? Oke, silakan Bang Roy, gimana? Ya, yang nanya ini sebenarnya profesional fotografer juga nih dari tempatnya ini, teman Yasir. Ini rival juga nih nanya nih ya, dia canda bermain sebenarnya ini pertanyaannya. Iya. Ini udah pro sebenarnya. Oh, udah hero dia nih, hero lah dia kalau di tempatnya. Ya bisa lah, oke. Untuk ngambil underwater specialty underwater fotografi bisa, tapi pasti kita akan push kembali lagi ke basicnya bahwa harus benar dulu buoyancy-nya. Ngapain juga kita ngajar, nanti tanggung jawabnya lebih besar, resikonya, tanggung jawab moralnya saya tuh pasti akan lebih besar nantinya. Ketika open water baru 5-6 kali ambil fotografi, mau pingin foto-foto, aduh gimana. Jadi mungkin kita benahi dulu buoyancy-nya, teknik kamera dan sebagainya. Begitu Yasir, jangan tanya lebih ngana. Orang mana ada nih? Oke, pertanyaan selanjutnya dari RS Beng. Nama panggilan saya Beng dari UKM MDC FPK ULM Kalimantan Selatan. Terkait mengetahui jenis kamera yang digunakan, mungkin rekomendasi jenis yang terbaik untuk kedalaman 7-15 meter dari segi harga yang bisa dibilang bersahabat, kemudian mungkin perawatan yang diperlukan setelah kita gunakan seperti apa. Begitu Bang. Jadi untuk 7-15 meter kira-kira dari segi harga yang mana nih yang cocok kamera? Mungkin kalau ada referensi sendiri.
Oke, kalau menurut saya, kenapa sih kalau mau diving kita batasi sampai ke 15 meter? Memangnya, maksudnya maaf ya, kita diving kan cuma sampai 15 meter kan, pasti kan akan lebih, sehingga akan lebih beresiko. Tiba-tiba aja kita lupa ada momen nanti. Nah, baiknya saya sarankan mending ambil yang compact, mau seri compact apapun itu, mau RX 100, Mark IV, Canon G7, Mark II, atau Mark III, dan sejenisnya. G9X. G9X juga bisa, daripada kita ngambil kamera foto yang batasnya cuma sebatas 15 meter loh. Nggak bisa lebih. Nah, biasanya dengan standar kamera seperti itu, biasanya kualitas warnanya dan kemampuan kamera itu sendiri itu tidak terlalu bagus menurut saya. Jadi mending tanggung daripada ngambil itu, mending ya tunggu aja sampai ngambilnya compact gitu. Yang bagus sekalian diambilnya. Iya, tanggung ngambil kamera. Semoga menjawab ya. Kalau misalnya teman-teman, saya ingatkan lagi kepada para hadirin, kalau misalnya pertanyaannya beberapa, nanti kalau misalnya saya merasa pertanyaan tidak jelas, saya akan izinkan peserta untuk membuka mic-nya. Tapi kalau ada ya, tapi saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Ini Ahmad Fakih Abdurrahman. Bagaimana cara menghasilkan uang dari fotografi atau videografi bawah air? Aha, menarik. Ketahuan nih karena biasa nih banyak duitnya nih dari fotografi. Biasanya kalau masalah uang sih asisten saya yang lebih tahu banyak. Mending dia yang jelasin lah. Silakan. Oke, silakan, Mbak Mel. Gimana caranya menghasilkan uang dari underwater fotografi gitu ya? Ya, atau videografi ya. Kalau saya, karena saya dan suami dan Mas Roy ini instruktur underwater fotografi juga, kebetulan ya kita bisa jualan di situ, license, kita ngajar, kita sharing ilmu di situ. Itu kan udah menghasilkan uang ya kalau sampai kita ngeluarin license, itu yang pertama. Yes. Terus yang kedua, itu misalnya ada event lomba yang sebenarnya lomba ini lomba non underwater, tapi tema alam misalnya. Kenapa nggak kita masukin sih? Misalnya kita punya foto ikan Nemo, orang udah seneng loh lihat foto ikan Nemo dimasukin majalah atau apa, itu kan juga bisa menghasilkan uang. Kita masukin ke majalah, masukin ke majalahnya maskapai penerbangan mana, atau dimasukin ke bank jadi kalender, itu juga kita bisa menghasilkan uang. Kalau saya sama Mas Roy sih seringnya, tapi ini gambling ya, kita namanya ikut event lomba, itu kan bisa juara, bisa enggak. Ya. Nah, tapi kalau pas juara itu ya dapat bonus, kita ada bekal uang, dapat. Tapi kalau misalnya pas enggak juara, anggap aja jalan-jalan gratis lah, diving gratis atau diving bayar murah, karena rata-rata kan cuma bayar pendaftaran kayak begitu. Nice. Ya, tambah dikit ya, Bang. Terus silakan, Bang. Nah, biasanya sih kalau saya pribadi udah beberapa kali diminta bantu buat pemetaan maupun survei di suatu lokasi daerah-daerah terbaru untuk pembukaan kawasan kawasan wisata baru bawah air, macam kemarin pernah di Jayapura, Biak, pernah di Maumere. Nah, itu sangat-sangat menghasilkan sekali, karena dengan modal kamera kita bisa mengambil data, karena itu juga buat pelaporan sementara untuk data dari dinas tempat maupun pemerintah setempat, provinsi ataupun kabupaten. Mungkin seperti itu di luar. Untuk perharinya untuk fun dive-nya kita kadang-kadang kasih rental, jadi rentalin kamera sekaligus sama orangnya gitu, jadi fotografernya nih. Special guide. Ya, special guide. Oke, namanya berapa? Nah, bisa menghasilkan situ, dan biasanya rata-rata dari situ, karena kalau yang proyek-proyek tadi kan jarang-jarang, tapi kalau yang untuk harian masih bisa yang seperti itu. Oke, makasih. Jadi banyak sebenarnya variannya, jadi dari kompetisi, dari submit ke fotografi online, majalah dan segala macam, juga untuk course ya, untuk yang professional diver kayak kita bisa ngasilin duit dari situ. Berarti juga ada proyek-proyek dari pemerintahannya. Mungkin nanti kan ada yang, mungkin ini kan ada orang-orang KKP nih Bang ya, mungkin mungkin mereka bisa menyebarkan, siapa tahu kita dapat lagi ya setelah corona. Berdua. Amin. Saya punya kamera juga loh. Ayolah, udah, supaya lebih gampang kerjanya. Oke.
Lanjut dari pertanyaan selanjutnya dari Freddy Nayawan. Bagaimana dengan diver yang berkacamata plus? Oh iya, oke. Saya yang jawab atau yang instruktur moderatornya jawab nih? Enggak dong. Jangan sumber dong. Oke, sip. Ya, senang mudah sih. Kayak kita di darat aja kan kita punya kacamata minus. Kita juga punya masker yang plus maupun minus kita bisa pakai. Jadi tinggal ditempelin. Ada yang tempel, ada yang memang paten. Jadi dibikin paten untuk maskernya. Jadi menurut mata minus nggak bermasalah sih menurut saya. Mata plus atau maupun mata plus. Oke, jadi maskernya ya, Bang Freddy itu tinggal di-adjust di maskernya aja. Betul. Oke, lanjut dari Beata Agni dari Yogyakarta ingin bertanya, kira-kira kamera yang cocok digunakan untuk scientific diving, terutama untuk penyelam pemula itu seperti apa? Apakah ada kriteria khusus atau gimana? Terima kasih. Oke. Nah, kita tahu bersama lah kalau untuk saintis diving kita ngambil banyak data, apalagi buat karang, apalagi yang ikan dan sebagainya. Ya. Nah, intinya fotografi gitu untuk penelitian itu sendiri adalah ketika kita bisa mengambil gambar dengan jelas, dengan warna jelas dan detail dari objek itu sendiri. Misalnya karang, kita kan bisa kelihatan sampai polipnya tuh detail, ada garis-garis sampai kecil-kecil tuh. Karena ini buat saintis lah, kan? Ya, kalau untuk pemula compact saya rekomendasikan kamera compact. Karena budget tidak terlalu besar, tapi kita bisa gunakan itu maksimal. Walaupun kita tidak harus beli strobe, dengan menggunakan internal flash yang ada dari kamera, saya rasa cukup untuk saintis. Oke, semoga menjawab ya Beata. Lanjut Bang. Ikra Erie, salam. Pernah nggak pada saat melakukan pemotretan tiba-tiba di bawah arus kencang? Padahal objek yang mau difoto sangat penting. Terus apakah ada teknik-teknik memfoto pada saat arus kencang? Begitu Bang, silakan. Oke, jadi seperti kita ketahui bersama bahwa kalau kita foto dalam air kan ada dua, yang kita nembak wide-nya atau nembak makronya. Kalau pas kita nembak wide-nya, kadang-kadang sih pernah kecolongan saya pribadi, terlalu egonya terlalu besar, udah harus kencang maksain diri buat kicking dan itu sangat tidak dibenarkan. Mending cut the moment, cari nanti berikut atau di mana cari yang objek lain. Nah, kalau buat makro sendiri ya begitu juga, karena otomatis kita nggak bisa foto dengan benar ketika ada arus, objeknya pasti gerak terus. Plus, apabila kita menggunakan lensa tambahan loh. Saking dikit, goyang dikit, lebih susah nembaknya, sehingga mending berhenti. Jadi selama arus yang masih bisa kita masih nggak yang kencang-kencang banget gitu, masih bisa diatasi istilahnya gitu, oke ya. Kayak kemarin saya ada pengalaman, kemarin saya diving di Ambon, di Hukurila Cave yang tadi fotonya itu. Saya pengen banget punya foto dari atas. Itu saya setengah jam ada di atas, terus kicking, nggak pernah stop kicking karena berarus. Tapi finally ketika arusnya sudah semakin kencang, saya menyerah dan saya turun. Akhirnya dapat foto itu yang tadi itu. Atau kalau misalnya kayak gambar foto makro, kalau misalnya memang ada karang yang kita bisa sembunyi, ya memang oke lah untuk sembunyi. Tapi kalau misalnya memang itu tadi arusnya sudah tidak bisa dihandle, ya sudah dadah. Sama kayak kita diving, ketika arusnya udah, maksudnya diving nggak bawa kamera ya, sama ketika seperti arus yang udah nggak bisa dihandle, ya kita drift dive begitu. Oke, jadi yang mungkin aku tambahin juga untuk pertanyaan ini, sebenarnya ini kan underwater fotografi adalah kegiatan scuba diving dan mengambil gambar begitu ya. Untuk itu safety-nya itu adalah prioritas pasti ya. Untuk semua ini ya pendengar, prioritas itu pasti. Jadi kalau misalnya memang tidak memungkinkan untuk penyelaman normal, apalagi dengan fotografi begitu ya. Jadi ketahui kemampuan masing-masing, karena bagi profesional mungkin ini nggak terlalu keras, tapi untuk pemula diver mungkin pemula itu cukup keras dan itu sangat bisa over exhaustion ya, kita nggak mau hyperventilate dan segala macam. Jadi kalau misalnya tidak memungkinkan, just cancel the dive, cancel aja, dibatalkan, lanjut di momen berikutnya gitu ya Bang ya. Cancel. Oke, dari Faisal Zain, izin bertanya, untuk menghindari lens blur, mungkin karena embun dan lain-lain, dan memastikan foto yang diambil fokusnya benar saat mengambil foto bawah air, bagaimana ya? Kita ketahui dulu bersama. Halo? Halo?
Oh no. Halo, halo. Ups. Oh, no. No, 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 no. Ah, halo, halo. Aduh. Oh iya, mana kok hilang? Gimana, gimana? Udah ya, udah ya? Udah. Aku udah Masuk nggak? kedengaran ya? Oke. Sorry, di kampung kita ini susah Di kampung sinyal. soalnya, sorry kampung. Santai. Oke, Maaf, oke. maaf. Boleh, Nah, Bang. Ya, jadi kayak tadi mungkin masalah lensanya yang blur, atau kalau lensa yang blur biasanya kalau dia pakai wet lens untuk kelas compact biasanya enak dibersihin aja sih. Ya. Tapi kalau bagian kaca, bagian housingnya yang blur biasanya karena faktor mungkin karena matahari dan sebagainya, Atau ada perubahan rambut. terjadi temperatur di dalam, atau bisa jadi karena memang ada bocor leaking dikit sehingga terjadi perubahan temperatur. Jadi ketika masuk dalam air dari panasnya kena dingin dia ngembun pasti. Nah, sehingga sangat perlu persiapan yang matang benar untuk persiapan kamera, baik housing dan kameranya. Ya, ada baiknya dibersihin. Nah, kalau buat saya, untuk bersihin kamera supaya dia nggak ngembun, biasanya karena tidak terlalu bersih atau mungkin ada kadar minyak dikit, itu paling jelek sekali biasanya. Kita nggak bisa fokus untuk nembak selama kamera lensa itu blur, kotor gitu. Dia akan fokus ke situ, apalagi pakai automatic focus. Aduh, lebih ribet lagi ceritanya. Dia akan ngebacanya ke titik situ terus susah. Nah, bisa fokus-fokus loh. Nah, kalau saya akali lensanya, saya bersihin pakai kulit. Jadi apa, di kulit yang halus bersihin. Lap kacamata. Oke. Bisa pakai kulit, bisa pakai apa namanya tadi? Lensa. Dan kalau misalnya ini tambahan ya, kalau misalnya lensa berembun, di housing itu berembun di dalam air, segera cek. Karena kemungkinan satu tadi kena panas, kedua bocor. Nah, kalau bocor airnya langsung masuk banyak itu yang bahaya, gitu. Oke, terima kasih. Oke, mungkin udah jelas ya untuk tadi siapa tadi terakhir tuh? Blur. Oh, itu Faisal. Untuk Mas Faisal semoga jelas ya. Masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Desi. Tapi sebelum ke pertanyaan Desi, mungkin operator tolong ini lagi dong formnya daftar hadir, link untuk daftar hadirnya supaya bisa kita data nih siapa aja yang ada dan dari instansi mana aja supaya nanti biar bisa didokumentasikan. Mohon teman-teman peserta silakan mengisi. Oke, terus dari Desi, saya dari Jogja, izin bertanya, apa yang membuat Bang Roy dan istri memilih untuk terjun dunia underwater fotografi? Mau jujur atau yang mau jawaban profesional nih? Yang jujur aja lah. Oke, yang jujur. Ya jujur memang pekerjaan saya udah begitu sebenarnya sih. Oke, awalnya temunya di Mande ya Mas Roy? Ya siap. Oke, jadi memang hobi dari kecil, memang hobi fotografi pertama awalnya itu. Kedua, kebetulan memang pekerjaan udah di diving, dari awal kerja udah diving memang dari dulunya. Dari tahun 95 udah diving, dan kebetulan hobi fotografi, ya udah nyambung lah. Kebetulan pas ternyata fotografi itu bisa menghasilkan ternyata lo buat pekerjaan diving, ya dilanjutin terus sampai sekarang. Oke. Jadi awalnya mungkin memang nggak ada gambaran, tapi setelah masuk ke dunia diving dan kayak mengambil gambar, tiba-tiba ada project dan segala macam, mulailah dari situ dan sampai sekarang gitu Bang ya. Betul. Salam dulu buat yang dari Mande, jauh dari Mande. Izin. Ayo Mas Roy, Uni Patricia, apa kabar? Baik. Alhamdulillah udah. Sukses ya untuk berdua. Oke, bentar ya Mas Indra. Saya lanjutin ke pertanyaan selanjutnya dari Joen. Selamat sore. Saya Joen, izin bertanya perawatan kamera dan lensa setelah penggunaan underwater fotografi seperti apa ya? Mungkin tadi udah jelaskan. Untuk penyelaman di air laut dan air tawar, apakah ada perawatan khusus lainnya? Ya, mungkin diperjelas lagi yang tadi Bang. Siap. Ya, basically untuk perawatan housing dan kamera itu sangat penting sekali. Apalagi yang dari laut, iya kan? Apalagi yang di laut. Ada baiknya setelah penggunaan itu dibersihin. Pertama dibersihin.
Kalaupun sampai ada pasir sampai kecil, ada yang debu di dalam, aku saranin sampai cuci. Aku cuci housingnya. Semprot. Nah, setelah habis dicuci bersih, dikeringin, nah biasanya ada yang silikon spray loh, ada yang silikon spray. Silikon spray ini buat kita perawatan ya, bukan memperbaiki yang rusak. Sebatas perawatan. Ada silikon spray itu di tiap tombol aku bersih, aku semprot. Baru disimpan. Kebetulan aku punya di sini ada lemari yang bertemperatur, kabinet buat nyimpan kamera, aku simpan di situ dengan temperatur yang pas. Oke. Jadi ada silikon spray, air ya kalau air laut harus dicuci pakai air tawar gitu Bang ya. Terus sama Betul. jangan samakan air tawar dengan air kolam renang ya. Air kolam renang itu sangat merusak. Iya, Jadi tadi. walaupun sudah dipakai di air tawar di kolam renang untuk foto-foto, tetap cuci dengan air tawar yang non klorin. Itu penting. Karena baju wetsuit aja bisa rusak kena klorin, apalagi ini kamera, ini apa karet-karet itu gitu. Ya, benar. Ya. Karena kandungan klorin yang ada di kolam renang ya, jadi jangan bukan air. Kecuali kolam renangnya memang. Misalnya kayak umbul ponggo gitu. Wah, umbul ponggo oke, nggak apa-apa aja. Umbul ponggo nggak perlu dicuci lagi. Nah, nggak perlu dicuci. Tinggal debunya aja, pasirnya aja. Ya, oke. Oke, semoga menjawab ya Mas Joen. Mungkin teman-teman yang masih pengen bertanya, kita masih ada sekitar 15 menit untuk sesi tanya jawab. Silahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Acong Uye. Selamat siang, Bang Roy. Saya ingin bertanya, seberapa besar peluang yang terlihat dari sudut pandang Bang Roy bagi kami yang pemula ingin sukses di dalam dunia fotografi underwater ini, dan langkah awalnya yang harus dilakukan? Jadi seberapa besar sih peluangnya gitu loh? Kalau peluangnya besar, kalau boleh sebesar dunia lah peluangnya pastinya. Nah, kembali lagi tergantung. Kalau ada kemauan pasti bisa. Iya, kayak ada kemauan pasti ada jalan. Ya pastinya ini yang kalau bilang kata pepatah dan itu banyak nih. Ada Bang Indra dari Padang tuh paling pandai biasanya. Ya. Nah, kalau menurut saya peluangnya itu sebesar apapun itu bisa kita dapat. Kembali dari niat kita. Apa kita mau serius enggak dalam bidang fotografi, underwater fotografi? Apabila benar-benar kita serius, sambil ditunjang dengan pekerjaan lainnya kayak saya diving, sambil ngambil underwater fotografi, ya paslah cocok. Iya kan? Sehingga itu sangat berpeluang besar sekali. Kembali lagi, untuk bisa serius, untuk bisa jadi profesional, ayo kita siap bantu untuk share kapan aja kalau ingin dan mau. Itu juga moderatornya juga jago tuh. Jangan jauh-jauh yang ke Amet. Lembongan tuh jago tuh. Yang moderator nih. Konsultasi aja sama Bobby, dia tuh jago juga. Makasih, Pak. Jadi intinya satu lah sih, motivasi bagus, mau usaha lebih. Itu sih. Masalah kamera, masalah alat itu nomor kesekian, yang penting mau dulu. Karena kita kan kamera, apalagi kalau misalnya kayak pas kita jalan sama pas ke laut sama misalnya kayak unit selam misal perikanan itu kan masih ada kamera ya gitu. Kita bisa latihan dari situ, atau dengan baca-baca materi dulu teori-teorinya kayak begitu. Asalkan mau, pasti nanti bisa. Nanti ketika ada rezeki lebih, beli apanya dulu, begitu kan bisa. Gitu. Oke. Dan mengingat bahwa kita Indonesia adalah 70 kita berada di Coral Triangle Center. Betul. Dan segala macam itu objeknya banyak hal yang belum tereksplorasi dan banyak hal yang bisa didokumentasikan. Menurut saya sangat menunjang sih itu. Saya juga baru gabung sebenarnya untuk pakai kamera itu baru tahun lalu sebenarnya. Postingannya udah dari 5 tahun lalu banyak. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir yang ada di sini. Ada pertanyaan lagi nggak ya? Nggak ada. Oke, itu pertanyaan terakhir. Jadi sebelum closing nih, ada nggak yang mau disampaikan? Oh, mungkin ini bentar Bang. Ada request nih, mungkin dari dosen-dosen kita, ada Pak Eko dan Pak Suwadi yang tadi ada di sini. Boleh silakan Pak untuk bertanya kepada narasumber kita, Pak Suwadi dan Pak Eko. Dipersilahkan waktu dan tempat. Saya dulu, Pak Suwadi ada enggak ya?
Pak Ada, masih ada. Oh ya, Pak Eko boleh dulu deh, nggak apa-apa. Saya Oke. persilakan. Suaranya bagaimana? Suara saya Pak jelas terdengar. Cukup Pak, cukup jelas. Cukup jelas. Sangat jelas, Pak. Terima kasih sekali. Dulu ya Pak. Saya dulu. Bobi, siapa dulu, Bob? Ini Halo. ada pertanyaan-pertanyaan yang kami bacakan dulu. Ini yang Saya pertama mungkin untuk Pak Budi. Pak Budi, mohon maaf, ini pembahas ini yang pertama kali mendapat pertanyaan. Itu pertama itu Halo. untuk Pak Bentar Pak Eko, Budi. Pak Sudi lagi berbicara. Lebih baik Mohon maaf. mendatangkan bahan baku dan impor. Hah? Kayaknya beda itu. Beda kayaknya ya. Ya. Pak Swadi, mohon maaf Pak Swadi, tunggu. Ya, oke, sudah di-mute dari Pak Swadi. Mungkin Pak Eko, silakan Pak. Oke, terima kasih. Yang pertama, terima kasih atas kesempatannya dan juga terima kasih kepada Pak Mas Robi ya, Mas Robi dan Mas Bobi, kemudian Mbak Mel ya tadi yang sudah menyampaikan sesuatu yang sangat menarik sekali. Jadi saya sebenarnya ada dua hal yang menarik bagi saya. Saya sebenarnya juga ingin menyelam, itu yang jelas. Lama nggak menyelam, tapi dulu pernah bisa menyelam. Yang kedua itu bisa berfotografi, karena saya juga menyukai fotografi. Jadi saya pernah ikut dulu, tapi yang fotografi di darat dulu ya, namanya kami dulu saya itu pernah latihan teknik dan aplikasi training fotografi. Jadi pernah itu masih pakai DSLR dengan apa yang mungkin kalau sekarang saya sebenarnya ingin begini ya, ingin diceritakan kalau di bawah laut itu satu adalah bagaimana cara mencari objek yang menarik gitu. Apakah itu objek yang menarik itu bagaimana? Karena kan ada karang, ada ikan, atau memang masing-masing mempunyai hal yang menarik sendiri-sendiri. Yang kedua itu bagaimana kemudian karena tidak bisa diatur begitu kan bergerak ya kebanyakan kalau ikan itu mengkombinasikan agar misalkan antara proporsi misalnya kalau ikan yang di karang itu bagaimana itu ini yang tanya saja yang ingin saya tanyakan ya. Mungkin saya bisa mengaplikasinya di darat ya, karena saya beberapa kali kalau pakai kamera biasa itu sering mencoba, tapi artinya ada nggak sebenarnya kiat-kiat untuk satu adalah memilih objek yang menarik, yang kedua adalah bagaimana mengkombinasikan karena di dalam laut itu ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Mungkin itu saja Mas Mbak Mel sama Mas siapa tadi saya lupa Mas. Roy. Iya, terima kasih Mas Bobi, mungkin itu terima kasih. Ya, oke. Gimana Bang Roy? Jelas ya pertanyaan Pak Eko? Nah, sangat jelas Pak Eko. Izin Pak, permisi mau dijawab pertanyaannya. Sebatas kita share juga ternyata fotografer juga handal darat. Ya intinya Pak, dasar foto tuh sama sih Pak di darat sama di dalam air. Otomatis kalau untuk objek-objek yang bergerak cepat kayak ikan, yang kayak jenis-jenis antias itu yang nggak pernah bisa diam, biasanya kita main dengan f-stop yang tinggi, satu tinggi supaya tangkapannya lebih cepat kayak gitu mungkin. Ya menjawab pertanyaan yang kedua Pak itu. Nah pertanyaan yang pertama kayak tadi Pak, mana sih tergantung sih Pak. Kalau saya ini suka nemo, mungkin Bapak suka mantis rim atau mungkin apa. Jadi pemilihan objek itu sendiri pertama harus kita ketahui dulu biota laut itu seperti apa sih karakternya Pak. Mungkin kita harus lebih banyak mengenal tentang biota laut itu sendiri. Pergerakannya seperti apa. Kalau kayak Nudi mungkin lebih enak, lebih simple, Nudi Brands atau Sisnel apa dibilangnya. Ya. Kelinci laut. Iya, kelinci laut Pak, betul. Nah, itu kan lebih mudah karena nggak kurang gerak. Iya kan, lebih enak fotonya, ngatur komposisi kameranya lebih asik karena dia nggak gerak. Nah, ketika diperhadapkan dengan kayak antias yang itu geraknya nggak bisa diam, gerak ke sana ke sini, otomatis basicnya kayak foto darat aja sih Pak. Cuma mungkin yang harus diperhatikan adalah ketika terjadi perubahan objek itu sendiri, ketika dia bergerak cepat, kita juga harus menyesuaikan dengan posisi buoyancy kita dan posisi cara tembak kita yang benar ketika di dalam air tanpa melakukannya. Oke. Belum puas atau sudah puas Pak? Gimana Pak Eko?
sudah sangat puas karena ya itu tadi kalau di dalam air kan harus kita juga mengatur diri kita sulit ya karena Ya. kalau di darat itu lebih mudah. Terima kasih sekali. Oke, sama-sama. Jadi mungkin itu ya tadi. Jadi kita mengenal behavior, tingkah laku dari Yes. si biota atau objek yang bakal kita foto ini bergerak dan enggak bergerak, terus di setting apa namanya dicocok di adjust dengan settingan kamera kita, mau shutter speed tinggi dan segala macam, dan flash dan segala macam. Oke, mungkin Pak Suwadi bisa Pak, silakan monggo Pak kalau ada pertanyaan. Oke, terima kasih Mas Bobi, Bang Roy, Iya, Pak. Ya, Ya, Pak. Mbak Mel. Mbak Mel. Terima kasih. Saya hanya mau menyampaikan terima kasih aja ini buat apa supportnya untuk acaranya adik-adik ini gitu. Kembali Sini kami dikasih, Pak. juga karena nganggur Pak, nggak ada kerjaan Pak, nggak ada tamu. Kalau ada tamu jam segini belum masih di air gini. Itu berkah ini. Iya. Berkah. Amin, Pak. Amin. Amin. Ya. Saya itu apa namanya selalu menarik kalau ketemu dengan pasangan gitu ya, pasangan sama-sama hidup dari Tapi banyak berantemnya juga Pak, rebutan kamera. Wah, itu nggak usah dalam air ya. Mungkin bagi kami ya, saya sih baru berpikiran menginisiasi membentuk selam perikanan itu pas Mas Bobi banget mau lulus gitu ya. Iya, benar Pak. Jadi ini pendirinya salah satunya Mas Bobi ini gitu ya, selam perikanan ini. Hormat. Jadi terima kasih nih pada Mas Bobi. Jadi saya hanya provokatornya aja. Mungkin yang saya ingin dapatkan masukan dari Bang Roy, Mbak Mel gitu ya. Ini gimana caranya untuk mensupport supaya terus berkembang itu unitnya ya, unit selam ini gitu ya. Dan adik-adik itu sangat luar biasa semangatnya gitu ya. Nah, terutama dari sisi kalau nanti mereka mau terjun ke lapangan, masalah yang sering muncul itu apa gitu. Itu mungkin hanya itu aja mungkin Bang Roy, Mbak Mel, terima kasih. Siap. Saya atau? Silakan Bang Roy. Oh, saya. Bang Roy dulu. Mana-mana boleh. Bebas. Baik. Siap. Oke. Halo. Oh, keputus ya. Putus ya, bentar ya. Oke, jadi tadi pertanyaannya itu maksudnya pertanyaan Pak Swadi tadi itu maksudnya teknis apa kayak kendala di lapangan. Kendala. Oh, sip. Sorry. Oke, sudah balik lagi. Ya. Suaranya tadi. Ya, nggak apa-apa, Bang. Sip. Oke. Biasanya sih banyak kendala yang bisa terjadi kalau di lapangan. Itu faktor alam, itu yang pertama. Kedua, individualnya sendiri mungkin pas lagi kurang sehat, fit, dipaksain untuk lakukan aktivitas penyelaman, apalagi fotografi. Nah, biasanya atau mungkin jangan pun fisik sehat, kondisi alat semua lengkap. Halo. Oke. Oh, terputus lagi bentar ya. Jadi, oke, menyambungkan. Mohon bersabar, teman-teman. Oke, balik lagi. Bang Roy, cek. Oke, masih menyambungkan. Ya, sesi pertanyaan masih ada 5 menit lagi dan mungkin saya bakal tutup sebentar lagi dan saya ingatkan kepada teman-teman yang ada di forum ini, nanti
sebelum kita tutup acaranya kita bakal mengadakan foto bersama gitu ya. Jadi kalau misalnya sebelum saya tutup nanti kita mohon kalau memang ingin mukanya ada di screenshotnya panitia, silahkan nanti dibuka, nanti biar ada dokumentasi bersama begitu. Jadi sambil menunggu atau dijawab Mas Bobi, kira-kira bagi teman-teman termasuk saya sebenarnya ya. Kendalanya ya Pak ya. Yang harus benar-benar diantisipasi sebagai satu challenge gitu ya, untuk menjadi pekerja bawah air gitu ya, atau orang yang mencintai bawah air itu seperti apa, mungkin aware dari awal gitu ya. Oke. Sorry. Bang Sorry, Roy, udah bisa? Ya, halo. Nah, udah baru nyambung. Oke. Sorry, maaf tadi. Oke. Nggak apa-apa, silakan Bang. Bentar Pak, nanti saya tambahkan, Bang Roy dulu. Yang mana sih? Lanjut tadi. Oh, lanjut yang tadi ya? Iya, maaf. Apa yang Ya, bisa yang menunjang kendalanya biar Bang. berkembang? Kendalanya apa aja sih sebenarnya? Kendala tadi. Kendala ya oke. Kendalanya adalah kembali lagi, pertama faktor yang sangat berpengaruh sekali ketika di lapangan nanti adalah faktor alamnya. Itu yang pertama. Kita harus paham lokasi, mungkin sampai waktu angin, ombaknya seperti apa, kondisi arusnya seperti apa dan sebagainya. Kedua, faktor individualnya sendiri, ketika harus diusahakan badannya tuh sehat, fit, apalagi perjalanan jauh kayak anak-anak UGM kemarin kita ketemu kemarin itu Lamben, dari mana naik mobil, dari mana? Jogja, Bali, wow, luar biasa itu, perjalanannya sangat jauh, luar biasa, sehingga kemarin aku lihat nih, ini bisa diving nggak? Artinya faktor fisik sangat mempengaruhi. Dan yang tidak kalah pengaruh juga adalah ketika kita butuhkan persiapan, bukan harus kita juga nanti sembahyang sholat sebagai hati bersih loh. Kadang-kadang sangat berpengaruh untuk sisi fotografinya. Ketika pikiran kita bermasalah, kita juga foto itu rusak pastinya. Apalagi khususnya buat ngadain lomba dan sebagainya. Siang Pak Jack, sore Pak Jack. Oke, Pamela mau tambahin? Aku mau jawab yang tadi nomor 1 ya, yang bisa menunjang supaya selam perikanan UGM ini bisa maju, itu gimana? Nah, kalau dari segi pembekalan kayak teknik-teknik menyelam kan sudah nyata, dari Sentra Selam Jogja sudah ada kerjasama di situ, yang dimana tiap ada kesempatan bisa latihan, tiap ada kesempatan bisa bikin trip, itu di luar situasi corona begini kan pasti kayak Om Jack, nanti Pak Jack sama Mbak Ika kan sering ya bawa keluar gitu, entah ke Karimun Jawa, entah ke Tulamben, entah ke Situbondo, mana aja kan pasti itu bisa. Cuma kalau memang kayak ini saya bukan ngomporin ya, cuma kalau misalnya memang supaya bisa menunjang yang benar-benar menunjang, di mana misalnya kayak siapa tahu kan anak-anak perikanan itu nanti ada coral transplant atau nanti mempelajari tentang ikan-ikan langsung di lapangan, langsung ada tugas itu misalnya kayak fish identification nanti langsung di mana harus ada kamera ya. Nanti kan bisa tuh dari unit atau dari kampus nanti menyediakan kamera yang di mana nanti kita bisa sharing bareng, misalnya pas ke Tulamben atau pas saya pulang ke Jogja. Ini nih unit nih ada kamera baru nih. Modelnya begini, ini gimana sih cara pakainya, nanti kita bareng-bareng pelajari gimana, yang kemudian nanti setelah sharing yang secara teori itu kita praktekkan, mau praktek di Pongo atau mau nanti ada trip ke mana, ke Karimun atau nanti ke Bali, itu salah satu cara juga yang bisa dipakai supaya unit itu berkembang. Jadi kita tahu nggak cuma teori aja, nggak cuma ngomong aja, tapi juga praktek yang dimana seandainya sampai memang ada kamera, itu yang kamera itu harus benar-benar dirawat. Jadi tanggung jawab semua orang gitu. Karena kan dipakai banyak orang ya. Kalau kamera saya nggak izinin dipakai orang lain kecuali kamera sewaan. Karena ya nanti susah mau beli lagi kan. Nah, kalau kamera memang dipakai bawa banyak orang, memang menjadi tanggung jawab semua orang. Nanti kan teknisnya gimana kan itu bisa ada peraturan dari sana ya gitu. Cuma kalau memang ada kamera yang bisa kita sharing bareng gitu bisa gitu. Oke. Intinya banyak latihan dan persiapan diri ya, Mbak ya. Iya. Kalau saya sih pribadi
yang penting apalagi ini kegiatan bawah air, SOP-nya dipatuhin aja, standar-standarnya itu diikutin aja sih sebenarnya. Sebenarnya tantangannya itu karena kadang excitement itu bisa kita melanggar itu kan biasanya karena excitement atau tidak karena keterbatasan waktu dan segala macam. Jadi pengennya cepat dan efisien, padahal sebenarnya tidak safe. Jadi kendala-kendalanya itu seperti itu, apalagi kita bekerja di alam ya, laut terbuka, ya itu aja sih sebenarnya. Teman-teman silakan untuk mempersiapkan diri, pahami batasan-batasannya, dan pahami batasan diri, kemampuan skill diri, dan peralatan. Begitu aja sih. Terakhir ini di pertanyaan dari Bella M. Selamat sore, saya Bella. Ingin bertanya, apakah ada pelatihan untuk underwater fotografi? Apa saja suka duka menjadi underwater photographer? Terima kasih. Bang Roy. Nah, sorry Bang, tolong diulang pertanyaannya. Apakah ada pelatihan untuk underwater fotografi dan apakah suka dukanya menjadi underwater photographer? Oke, pasti adalah untuk beberapa afiliasi selam yang ada kan kita tahulah ada disiapin untuk kursus untuk underwater fotografinya, kursus underwater fotografinya bisa diambil dengan standar ya udah punya lisensi standar open water dan seterusnya. Nah, kalau suka dukanya lah kita ngobrolnya. Dukanya tuh sakit hati ketika kita udah belajar hafal settingannya pas nembak tuh foto jelek. Itu dukanya itu pertama. Ya udah pelajari settingannya, udah semuanya sudah komposisi udah diatur pas tembaknya jelek. Aduh, kenapa sih banyak? Kadang-kadang itu dukanya sih sebenarnya lebih banyak di situ. Mungkin kedua, ya biasalah kita lebih ngejar untuk awal pemula untuk belajar foto di bawah air. Kendalanya itu banyak tentang masalah itu tadi. Kita kembali lagi ke masalah basic divingnya. Makanya kita push untuk bisa ngambil itu, biasanya kita nggak langsung bisa terima sih. Oke, cut buoyancy-nya, gitulah tanda kutip. Nah, dipaksain untuk foto, baru mintanya yang kecil-kecil lagi makro dan sebagainya. Sehingga saya lebih push dulu ke skillnya dulu. Sambil di daratnya kita nggak langsung ngajarin langsung ke prakteknya dalam air. Oke, kita belajar dulu tentang program kameranya tanpa harus turun ke air kan. Jadi tanpa harus turun ke air. Jadi itu yang aku push dulu. Nah, mungkin dukanya di situ, di push dulu di darat. Aduh Pak, gimana sih fotonya gini. Dan kita belajar shootnya di darat dan sebagainya. Sukanya adalah ketika kita udah bisa foto bagus, pasti teman-teman tuh banyak dalam air. Pasti mereka dekat ngejar terus kalau kita pengen kamera, woi fotoin dong, fotoin. Itu banyak tuh, Bobby, pengalamannya tuh. Oke. Lucu ya. Lucu lah pastinya. Orang-orang pengen dekat minta foto doang ya. Sedih. Oke. Minta waktu sebentar bisa, Bob? Silakan Om, nambahin. Siap. Halo Pak Guru. Halo, hormat senior. Siap. Dengar ya suara saya ya, Bob ya? Ya Om, jelas. Oke. Hanya menambahkan sedikit saja dari sekarang kita sudah memasuki era new normal setelah COVID ya. Hanya mengingatkan, tolong semua protokol untuk keamanan pribadi ataupun keamanan kelompok, keselamatan kelompok tetap diperhatikan. Misalnya salah satu contohnya social distance yang seperti apa, disinfektan seperti apa, mungkin kita harus menggunakan hand sanitizer seperti apa, misalnya seperti itu. Mungkin bisa ada link di di YouTube kami ataupun di link-link kami Sentra Selam Jogja, ada banyak webinar yang telah kita selenggarakan, termasuk acuan-acuan yang dari WRSTC dan internasional atau dan Indonesia, tolong untuk diperhatikan atau dibaca, karena di situ nanti akan sangat banyak. Salah satu contohnya misalnya kalau misalnya nyelam dengan kapal, kita harus social distance. Nah, itu jangan sampai setelah kita nyelam, setelah kita loga, ataupun setelah kita potret, malah bisa mungkin ada orang-orang yang terkena COVID misalnya jadi tertular ya. Jadi prosedur-prosedur untuk protokol keamanan tersebut hanya saya ingatkan, tolong untuk dipahami. Itu aja Mas Bobby, tambahan dari saya.
Terima kasih, salam hormat buat semuanya, Bang Roy, Mela, ya kebetulan itu Siap, terima teman-teman kasih. juga di sini, Mela murid saya, Bang Roy juga pernah juga mengajar dia di instruktur POSI itu. Jadi silahkan tetap berkembang, kalau ada waktu mohon teman-teman juga Mbak Mela, Mas Roy untuk bisa sharing session ataupun secara japri gitu ya Mbak Mela, Mas Roy. Siap. Siap, Om. Nah, gitu ya, beramal gitu loh Roy, nggak usah duit terus Roy. G Pak, G Pak, G. Iya sih, ya harus gitu dong. Ya, oke, terima kasih Siap, semuanya. Ya. Waspada Dira Anuraga. Ya. Terima kasih. Satu, one last question ya, one last question untuk kita moderator lagi, narasumber, sorry. Apakah di underwater fotografi ada kode-kode penyelaman tersendiri nggak? Ini last sebelum kita foto bareng. Kode-kodenya nggak Bang? Ya, oke. Kadang-kadang kita pernah bikin sendiri kodenya untuk, jadi harus ada persiapan planning dive, briefing dive-nya, kita bikin kodenya sendiri. Misalnya naik dikit, naik, dekat, oke, dan seperti itu. Jadi ada beberapa tambahan hand signal yang kita buat. Nah biasanya kita lakukan itu biasanya untuk foto model. Jadi kalau ada model, ya atau ya ada sih foto tapi nggak bagus buat di posting underwater foto juga. Jadi kita pakai seperti itu. Jadi kita bikin dive briefingnya dulu untuk hand signalnya seperti apa, untuk posisinya seperti bagaimana, jarak kedalamannya seperti apa, naik, turun, maju, mundur, karena itu yang kita butuh. Jadi cuma ada beberapa tambahan hand signal sih yang nggak terlalu rumit, malah lebih mudah kalau buat kita pelajari bersama. Mau foto, oke, Kam, foto, maju, naik dikit, turun, oke, shoot. Mungkin seperti itu, nggak terlalu ada yang ribet-ribet atau hand signal yang khusus. Itu kan kalau itu kan hanya untuk ini Bang ya, apa namanya, kayak kesepakatan bersama. Jadi kayak kesepakatan bersama, betul sekali. Sepakat kalau hand signalnya oke, turun tuh seperti ini, naik tuh seperti ini dan segala macam. Sudah mengetahui dulu, bakal harusnya sudah ada di darat dulu sebelum penyelaman, baru nanti diaplikasikan di lapangan. Betul. Oke. Terima kasih Bang Roy. Terima kasih atas waktunya. Sekarang kita bakal foto session. Silakan operator untuk mengarahkan. Soalnya satu komputer 2 orang nih, maaf ya yang lain. Teman-teman yang ingin ada fotonya silakan dibuka videonya, silakan. Nanti ketika sudah dibuka, nanti operator bakal memberitahukan saya apakah sudah selesai, baru nanti saya kembalikan ke MC. Oke, silakan teman-teman. Saya kasih waktu 1 menit untuk persiapan fotonya kalau memang ingin masuk ke dalam frame. Oke, semuanya open kamera ya. Oke, open kamera. Siap. Bentar, 1, 2, 3. Lagi. Ada yang masih belum open kamera. Gaya ya. 1, 2, 3. Ya, cukup. Oke, terima kasih operator. Oke, demikianlah diskusi kita mengenai how to be underwater photographer. Terima kasih pada narasumber, ada Bang Roy dan ada pasangan prestasi, dan terima kasih pada semua hadirin. Saya mohon izin kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Selamat siang, saya kembalikan ke MC ya, Pak Ramzi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Bobi sudah memandu jalannya sesi webinar pada kesempatan siang sampai sore kali ini. Sama-sama. Dan kami ucapkan terima kasih kembali kepada Om Roy dan juga Kak Mel dan juga Mas Bobi atas sharing-sharingnya tadi, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan di sini kami perkenalkan kembali atas nama panitia kami dari Selam Perikanan Departemen Perikanan Universitas Gadjah Mada. Di sini Selam Perikanan Departemen Perikanan UGM sendiri mulai berdiri dari tahun 2014 ya Mas Bobi ya. Dan kebetulan saya juga
peserta diklat 4 tahun lalu. Dan tahun ini kebetulan juga Om Roy dan juga Kak Mel, sebenarnya kita akan ada latihan perairan terbuka untuk teman-teman diklat 5 di Tulamben, tetapi belum sempat berangkat, ternyata sudah harus ditunda dulu seperti itu. Dan lagi-lagi kami ucapkan terima kasih banyak Om Roy dan juga Kak Mel mewakili tim yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih banyak Mas Bobi juga, seluruh audiens, dan juga di sini ada Pak Eko, Pak Suadi. Terima kasih banyak pula dari Departemen Perikanan yang sudah mensupport kami sampai sejauh ini. Semoga di kesempatan-kesempatan berikutnya sesi webinar ini selama pandemi ini juga masih bisa dilaksanakan. Insya Allah sesi 2, sesi 3 ditunggu saja. Dan jangan lupa mungkin bisa di-follow akun official Instagram kami @selamperikanan Universitas Gadjah Mada. Ya, karena waktu juga sudah semakin sore, terima kasih banyak semuanya sudah menyempatkan hadir dan mengikuti kegiatan sesi webinar dari kami Selam Perikanan Departemen Universitas Gadjah Mada. Selama tim yang bertugas kembali kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila mana masih banyak kendala dan kekurangan di sana sini. Insya Allah di lain kesempatan akan kami perbaiki kembali. Oke, baik, terima kasih banyak. Kami tutup. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Santai berarti sekarang. Iya. Oh iya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, Kak Mel dan juga Om Roy dan juga Mas Bobi, mungkin kita bisa ini ya lewat sosmed gitu ya mungkin ya. Boleh. Oke, lewat Instagram mungkin ya. Oke, dan diingatkan kembali juga mungkin Bapak Ibu di sini dan juga rekan-rekan yang belum mengisi laman feedback dari kami, karena sejatinya feedback ini selain nantinya kita gunakan juga untuk daftar ulang guna sertifikasi, itu juga kita gunakan sebagai masukan kira-kira di sesi berikutnya ini baiknya kita mengadakan sesi webinar dengan tema apa. Jadi silahkan, karena nanti link akan kami tutup jam 16.15, dipersilahkan untuk rekan-rekan yang belum mengisi link yang telah kami share. Oke, dan berikutnya mungkin Oke, terima kasih, luar biasa. Oke. Makasih moderator. Sama-sama Ibu. Ya, salam dari Belu. Terima kasih ya. Iya, salam Pak. Ya. Ya, oke. Oke, masih ada Lida. Bobi berarti terakhir ini kapan Mas? Terima kasih untuk ilmu. Ya, terima kasih sama-sama. Sama-sama semuanya. Gimana Ram? Mas Bobi terakhir nyelam kapan nih sebelum pandemi? Februari ya? Februari. Berarti udah hampir Maret, April, Mei, Juni. Wow, hampir 4 bulan ya. Iya. Gila nggak tuh? Iya sih. Stres juga kita, Mas. Oke. Ada Bu. Ini direkam kan ya, Zia? Ramzi ya? Iya, ini direkam dan insya Allah nanti tayang di YouTube channelnya Selam Perikanan UGM juga. Tadi memang mungkin ada sedikit kendala teknis, Mas. Ya, terima kasih Bu Ika. Ada Bu Ika juga ternyata. Terima kasih Mbak Ika. Insya Allah nanti. Terima kasih Mas Bobi sama Mbak Ika. Terima kasih sekali pokoknya. Ya, tadi ada Om Jack juga. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Om Jack. Oke, Beata mungkin ada yang mau disampaikan nih. Ya, untuk teman-teman yang belum live, ini ada teman kita Beata. Ini adalah Ketua Selam Perikanan Departemen Perikanan Universitas Gadjah Mada, ya. Iya. Kamu lekturnya kapan, Be? Salam kenal teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir pada acara siang hari ini.
Semoga bisa mengadakan acara yang lebih baik lagi. Amin. Oke. Ini ada perikanan buka Rai. Masih dari umum. Belum Mas, ini masih macam-macam dari mana-mana ini. Masih banyak dari alam perikanan juga banyak. Itu Yuda. Iya. Perikanan tapi alumni saya. Siapa?